sisanya akan diserahkan kepadamu. Saluran tiga arah antara dunia hantu, dunia peri dan domain api tak berujung telah dibuka. Jika markas diserang, segera panggil bantuan. Jika salah satu dalam masalah, dukungan tiga arah sudah cukup untuk menghadapinya. Serangan dari pembangkit tenaga listrik tingkat dewa yang jahat, tetapi suku-suku jahat dari luar wilayah sekarang menahan pasukan mereka, dan tampaknya mereka tidak akan menyerang dengan tergesa-gesa untuk waktu yang singkat. Xiao Yan dan Cailin berdiri di celah waktu dan ruang menuju ke area alam iblis, dan setiap perintah keluar dengan tertib. Sekarang Mu Yingying sedang mundur, Yun Yun pergi ke dunia abadi, dan hanya Sun Er yang tersisa yang bertanggung jawab atas domain api tanpa akhir, jadi Xiao Yan tidak bisa tidak mengatakan beberapa kata lagi. Yah, hati-hati dalam perjalanan ini. Sun Er mengangguk dan tersenyum, menatap Xiao Yan dan Cailin. Dia tidak bisa tidak merasa sedikit iri, tetapi dia masih memiliki banyak kepercayaan di alam api yang tak ada habisnya saat ini, kecuali dua pembangkit tenaga listrik tingkat dewa jahat. Jika tidak, itu tidak akan dapat menyebabkan kerusakan besar padanya, yang merupakan dasar dari wilayah api tak berujung hari ini. Pergi. Begitu suara itu jatuh, perjalanan ke dunia iblis dimulai sepenuhnya. Dunia iblis secara alami penuh dengan tempat-tempat di mana dunia telah naik setelah kultivasi spiritual. Tidak termasuk banyak monster yang tempat kelahirannya adalah dunia monster, langit dan bumi yang naik ke dunia monster akan ditempatkan secara acak ke berbagai wilayah. Alam iblis, dataran perburuan iblis, ini adalah pintu keluar saluran luar angkasa dari domain api tak berujung ke alam iblis. Lagi pula, Xiao Yan dan yang lainnya belum bernegosiasi dengan pembangkit tenaga alam iblis, jadi tidak ada ruang tetap koordinat untuk menghubungkan dua tempat, dan transmisi juga acak. Dunia iblis agak istimewa. Ini berbeda dari dunia manusia. Bahkan aku tidak bisa menilai lokasi yang tepat. Cailin sepertinya merasakan kekhawatiran Xiao Yan dan menggelengkan kepalanya tiba-tiba. Kekuatan 10 warna di tubuh Cailin sangat gelisah, menyebabkan dia tidak dapat mengerahkan kekuatannya sekarang. Tetapi selain dari wajahnya yang pucat dan penampilan yang lemah, hal-hal seperti bergerak secara alami tidak berbeda dengan orang biasa. Ayo pergi ke sini. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan memilih arah sesuka hati. Dunia iblis sangat kuat, tetapi Xiao Yan percaya bahwa dengan kekuatannya saat ini dari reinkarnasi tingkat 6, bahkan jika dia secara tidak sengaja memasuki area beberapa ras kuat di dunia iblis, dia masih bisa menunggu kesempatan untuk bertanya tentang wilayah naga hitam dan serigala. Karena tempat ini adalah wilayah yang menghargai kekuatan, meski berbagai spesies monster juga mengerikan. Namun, kekuatan adalah cara terbaik untuk berjalan di dunia iblis. Cailin tidak banyak bicara. Bagaimanapun, pria ini adalah ratu dari ular pepel, dan kepribadiannya yang dingin secara alami adalah warna aslinya. Mereka berdua terbang tanpa tujuan di atas dataran ini. Setelah terbang selama sekitar 1/4 jam, mereka merasakan fluktuasi energi yang hebat di tepi dataran ini. Fluktuasi semacam itu adalah energi iblis setinggi langit yang unik di dunia iblis. Akhirnya menemukan seseorang. Melihat ini, Xiao Yan tersenyum kecil, dan kemudian mereka berdua terbang langsung menuju area di mana nafas menyebar. Itu adalah daerah berbatu. Pada saat ini, beberapa sosok manusia kekar dan kokoh muncul. Beberapa dari mereka berfluktuasi dengan baik, tetapi mata mereka sarkastik, dan mereka perlahan-lahan mengelilingi seorang pria ganas. Orang ini, Xiao Yan dan Cailin berdiri di udara, dengan perlindungan kekuatan jiwa Xiao Yan, monster-monster ini secara alami tidak dapat menemukan bayangan mereka. Setelah akhir retret, kekuatan jiwa telah mencapai alam Ascension Immortal dari awal alam Ascension Immortal, tetapi bahkan jika Fen Jue menerobos ke peringkat ketiga, peringkat lainnya telah terjebak dalam kategori seni abadi atas, tidak dapat menembus seni abadi, kategorinya telah memasuki tingkat dewa, yang sangat aneh. Xiao Yan menatap sosok yang terkepung dengan mata yang rumit. Xiao Yan sepertinya mengingat sesuatu. Orang ini sebenarnya adalah ular naga laut Serenity, pembangkit tenaga listrik dunia iblis yang muncul di gua reinkarnasi. Tapi sekarang sosoknya sangat malu, dan suara aliran auman naga iblis menyebar, dan dia bertarung dengan sengit dengan pembangkit tenaga listrik di sekitarnya. 5 monster reinkarnasi 2 tingkat berurusan dengan reinkarnasi 3 tingkat. Cailin menyaksikan pertunjukan yang bagus ini dengan sangat senang, dan bahkan darah di tubuh perlahan menghasilkan gelombang yang berasal dari reaksi atasan terhadap semut penghinaan. Bagaimanapun, piton menelan langit 10 warna juga merupakan jenis monster. Aneh, di dunia iblis, 3 raja iblis dominan dan 7 harus dipertahankan sekarang dunia iblis. Apakah kekuatan magis tertinggi untuk pendahulu kaisar iblis tidak dapat mengejutkan orang-orang ini? Sebelum melihat adegan ini, Xiao Yan beberapa tercengang.
Ketika dia pertama kali memasuki dunia iblis untuk pelatihan, kekuatan tiga penguasa utama hanya melayang di tingkat reinkarnasi. Di sekitar 7 Raja Iblis dan 8 bintang yang bertarung dengan makhluk abadi, satu orang terbunuh oleh dirinya sendiri dan Kaisar Iblis adalah orang yang paling kuat yang telah melangkah ke jalan Tuhan. Hei, naga dan ular Yuhai. Ayo kita tangkap. Jangan berpikir bahwa kami tidak akan berani membunuhmu jika kamu berlindung pada Lord Heisha Dragon Wolf. Kelima pria kuat itu berbicara pada saat yang sama, dan suara-suara itu penuh dengan kekeruhan dan ancaman. Tiran Tianxiong benar-benar idiot. Sementara Lord Monster Emperor keluar dan 2 orang dewasa mengasingkan diri, mereka ingin membagi dunia monster. Di seluruh dunia monster, kecuali Lord Monster Emperor, siapa yang memiliki aura yang meyakinkan? Ular naga Yuhai langsung meraung, jelas meremehkan kata-kata kelima orang itu. Itu keras kepala. Boom. Begitu suara itu jatuh, energi iblis yang luar biasa menyebar dari area ini. Ternyata menjadi gelombang besar energi ratusan meter, menyebar ke segala arah. Sial, aku bertarung denganmu. Ular naga laut yang terpencil meraung, dan energi iblis di dalam tubuh benar-benar mendidih, dan ada sedikit upaya putus asa. Bang! Dalam situasi tegang seperti itu, seluruh dunia tiba-tiba menjadi gelap, energi gelap langsung menyelimuti semua orang, dan makna melahap yang tak terlihat mengalir ke dalam hatiku. Siapa? Dalam sekejap, ekspresi dari 5 sosok monster-monster berubah, dan mereka memarahi, dan ada sedikit ketakutan di hati mereka. Seluruh area gelap sangat sunyi, dan tidak ada yang menanggapi mereka. Fluktuasi ini, ular naga laut Serenity, yang baru saja akan bertarung dengan putus asa, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, seolah aura ini memiliki beberapa nasib. Kamu ular naga laut, tetap aman. Sosok Xiaoyan dan sosok Cailin muncul bersamaan, dan kemudian sebuah suara hangat keluar. Xiaoyan. Pada saat ini, Yuhai Longsnake menatap orang di depannya dengan tidak percaya dan kehilangan suaranya. Prestasi besar Xiaoyan telah lama dikabarkan dan diketahui oleh setiap rumah tangga. Melahap api suci ketiga, penyelamat dunia abadi, orang pertama di dunia hantu, apakah itu kekuatan atau temperamen, sudah menjadi generasi legenda di dunia dakian. Sosok legendaris seperti itu sebenarnya akan muncul di dunia iblis. Xiaoyan, pria yang berpura-pura menjadi Xiaoyan, yang berpura-pura menjadi Xiaoyan, kami telah bertemu ratusan dari mereka, tetapi semuanya sudah mati. Mendengarkan suara naga dan ular di laut, 5 orang di depan mereka langsung mengejek dan, tapi sayangnya belum ada kata. Setelah itu, saya tidak membaca yang berikut. Sekarang tenang. Wajah tampan Xiaoyan melonjak, dan dia tersenyum pada naga laut dan ular yang terpencil, dan kemudian 5 pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi tingkat kedua di sekitarnya tiba-tiba jatuh ke dalam semacam mati suri yang lesu. Mengingat kekuatan ular naga laut neter pada tingkat reinkarnasi 3 kali lipat, tidak ada jejak tembakan Xiaoyan, jadi orang-orang ini terlihat seperti ini. Orang di depannya sepertinya adalah Xiaoyan yang asli. Melihat pergelangan tangan Xiaoyan yang tegas, mata ular naga Yuhai sedikit menyusut. Pada awal gua reinkarnasi, itu hanya beberapa tahun, tapi kekuatan Xiaoyan ini telah melonjak ke tingkat yang menakutkan. Sangat buruk. Mau tidak mau, biarkan ular naga Yuhai menarik napas. Situasi di dunia iblis sepertinya tidak optimis. Xiaoyan bertanya langsung pada intinya. Lord Demon Emperor telah membawa berkah, memungkinkan ketiga hegemon memperoleh banyak sumber daya berharga, jadi itu telah membantu mereka meningkatkan banyak kekuatan. Tetapi karena Lord Demon Emperor telah bergabung dengan pusat dunia iblis, dia tidak terlibat dalam pola dunia iblis, dan harimau putih. Dengan penyatuan Raja Sa dan Serigala Naga Heisha, Tiran Tianxiong secara bertahap menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres, jadi dia ingin mencaplok wilayah 2 penguasa lainnya. Kedua tuan sekarang mundur, dan keberadaan Kaisar Iblis tidak diketahui, jadi ada adegan ini sudah berakhir. Yuhai Longsnake tersenyum tak berdaya, tetapi suaranya penuh kebencian terhadap Tiran Tianxiong. Apakah kamu tahu lokasi Serigala Naga Heisha? Xiaoyan mengangguk ringan, tetapi dia tidak peduli dengan situasi dunia iblis saat ini. Tujuannya hanya untuk memasuki pusat dunia iblis untuk menyelesaikan urusan Cailin. Untuk hal lain, dia meninggalkan dunia iblis untuk berkembang. Tuan, ini adalah jejak kekuatan jiwa saya. Ini akan membawa Anda ke stasiun. Saya masih memiliki beberapa masalah pribadi yang tidak bisa saya lakukan dengan orang dewasa. Ular naga Yuhai tertawa datar, jelas juga khawatir, bayangan monster itu muncul. Apakah kamu butuh bantuan? Meskipun Xiaoyan tidak ingin terlalu mengganggu dunia iblis, dia masih memiliki beberapa pertemuan dengan ular naga laut neter, jadi dia masih bertanya. Terima kasih atas kebaikan Anda,
Tuan, tetapi itu tidak berguna. Mata Yu Hailongshe sedikit terpana, dan setelah ragu-ragu sebentar, dia menolak kebaikan Xiao Yan. Kalau begitu mari kita ucapkan selamat tinggal di sini. Dengan jiwa ular naga laut Serenity memimpin, Xiao Yan dan keduanya berjalan dengan lancar di sepanjang jalan, dan langsung menuju ke lokasi serigala naga iblis hitam. Orang itu tampaknya memiliki fluktuasi api suci, bukankah menurutmu itu aneh? Selama kekosongan yang bergelombang, mata indah Cailin bergerak sedikit. Dia memiliki takdirnya sendiri. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Jelas, api suci di tubuh orang itu berperingkat terlalu rendah. Akibatnya, Fen Jue dan banyak api suci di tubuhnya tidak menghasilkan fluktuasi yang bergejolak menuju tujuan. Ular naga Yuhai memang memiliki Saint Flame peringkat ke-33 di tubuhnya, namun pria ini sengaja menyembunyikan sesuatu dari Xiao Yan karena ia juga memiliki ambisinya sendiri. Dia ingin membunuh Tiran Tianxiong selama mundurnya dua tuan, tetapi dia tidak tahu bahwa keserakahan inilah yang benar-benar menghancurkan hidupnya. Domain Iblis, Kota Iblis. Tidak ada ujung ke cakrawala, wilayah besar, dan arus besar orang, itu adalah kota terbesar di bawah komando Serigala Naga Iblis Hitam, dan juga merupakan kediaman dua tuan hari ini. Di seluruh kota, itu tampak seperti dunia manusia. Tembok dan pagar kota muncul untuk melindungi seluruh kota. Ada banyak bangunan tinggi dan istana kuno di pedalaman. Ada berbagai tokoh yang datang dan pergi, menambahkan sentuhan mendominasi unik ke dunia iblis. Berhenti, kalian berdua, tunjukkan. Tepat setelah tiba di pintu, penjaga patroli yang tampak serius di depannya berbicara langsung kepada Xiao Yan dan mereka berdua. Xiao Yan memanggil monster jiwa dari ular naga laut Serenity. Kekuatan jiwa naga laut dan ular terpencil. Pergi dan laporkan kepada perintah Diki, Tuan Liu Wei, dua orang dewasa, silakan ikut denganku. Tepat setelah dia selesai berbicara, dia dipimpin oleh penjaga yang berpatroli dan dipimpin mereka menuju kota istana yang megah. Di istana besar, tampaknya agak sepi, tetapi masih ada aura kuat dari banyak monster, termasuk Hei Xiaolonglang dan lainnya, jadi Xiao Yan dan keduanya menunggu dengan tenang. Mencicit, pintu masuk utama istana perlahan didorong terbuka, dan sosok dua wanita berjalan perlahan. Kedua wanita itu sama-sama ramping, salah satunya cukup muda, dan kekuatannya hanya layak untuk bereinkarnasi, dan matanya sejernih dan setransparan embun pagi. Ekornya sedikit mengungkapkan kekuatan iblis tertinggi, dan kekuatannya mungkin juga pembangkit tenaga listrik dunia iblis di sekitar tingkat reinkarnasi 3 kali lipat. Apakah wilayah api tak berujung yang legendaris, Tuan Xiao Yu? Gadis itu berkata dengan lembut, matanya tampak ingin mencoba. Daiki, jangan kasar. Wanita, paruh baya itu berkata dengan tegas dan perlahan menggelengkan kepalanya. Serigala naga iblis hitam belum mundur. Xiao Yan mengangkat kepalanya tanpa suara, nadanya penuh dengan urgensi. Hulu ini dia, monster terkuat di dunia iblis dan raja dari semua binatang, kekuatan ular sanca menelan 10 warna. Beralih untuk melihat fluktuasi aneh pada tubuh Cailin, 6 iblis berekor mata indah gadis buas itu berdenyut hebat, dan sentuhan ekstasi mengalir ke dalam hatinya. Apakah ada solusi? Kedua orang ini bisa datang dan pergi dengan bebas di kediaman Hei Xiaolonglang, dan mereka secara alami adalah orang yang dapat dipercaya, jadi Xiao Yan tidak menyembunyikan apapun. Kaisar Iblis pernah meninggalkan titipan. Dia tampaknya memiliki firasat bahwa orang dewasa akan datang ke dunia iblis cepat atau lambat, tetapi titah itu diambil oleh Lord Hei Xiaolonglang dalam retret. Sekarang adalah saat kritis untuk mundur. Monster berekor 6 itu mengangguk dan menggelengkan kepalanya, juga memikirkan masalah ini. Guru di antara monster bis, tampaknya nenek moyang dari klan rubah berekor 9 telah bertarung melawan alien bis kuno ini. Saya tidak yakin di mana mereka akan menemukan solusi. Daiki menggigit mulut kecilnya dan memeluknya untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Lengan putih yang menyatu tampaknya memiliki beberapa jejak biru, dan seluruh kulitnya juga sangat aneh. Fluktuasi semacam ini disebabkan oleh keagungan tak kasat mata dari darah dunia di tubuh Cailin, yang menyebabkan kegelisahan yang begitu kuat pada gadis lemah ini. Klan rubah berekor 9. Tapi ras ini terlalu keras kepala, bahkan jika mendengar Daiki berbicara, wanita berekor 6 itu tiba-tiba menggelengkan kepalanya, seolah-olah dia sangat takut dengan apa yang dia sebutkan. Sekarang serigala naga Heisha sedang mundur, daripada menunggu di sini, lebih baik pergi dan mencobanya. Xiao Yan tersenyum ringan. Sekarang, selama dia tidak menemukan pembangkit tenaga listrik peringkat reinkarnasi tingkat 7 yang nyata, tidak ada seorang pun sepertinya bisa menghentikannya. Oke, sepertinya ada catatan tentang binatang alien kuno ini di klan rubah ekor 9,
Tetapi bahkan jika Kaisar Iblis muncul, mereka tidak akan pernah diyakinkan oleh ras kuno yang besar ini. 6 monster berekor itu menjelaskan beberapa hal, berita dasar. Apakah ada alamat khusus? Xiao Yan bertanya. Daiki, bawa 2 orang dewasa untuk pergi. Monster berekor 6 itu menyadari urgensi dalam suara Xiao Yan dan segera berkata. Lebih baik memilih hari daripada menabrak matahari, ayo lakukan sekarang. Ah, setelah Xiao Yan mengatakan ini, Daiki merasa sedikit linglung untuk beberapa saat. Oke, begitu suara itu jatuh, ketiganya perlahan meninggalkan aula dan berjalan menuju beberapa tempat tabu di alam iblis. Bisakah gadis ini mendapatkan warisan rubah berekor 9 dengan bantuan Tuan Xiao Yu? Ular sanca menelan 10 warna, yaitu untuk mengguncang para dewa langit dan bumi dengan mulut tertutup, dan kamu dapat menelan matahari, bulan dan bintang dengan mulut terbuka. Suara itu jatuh begitu saja, di sini lagi-lagi ketenangan yang layak. Di tanah alam iblis, selain wilayah 100 kerajaan yang ditempati oleh 3 penguasa utama, ada zona khusus di alam iblis yang disebut 100.000 perbatasan besar. Di area ini, ada banyak monster super dari zaman kuno yang tinggal di sini. Mereka tidak peduli dengan dunia, dan mereka tidak repot-repot ikut campur dalam perubahan ukuran dunia monster, tidak peduli seberapa menghancurkan dunia monster, adalah pertarungan internal tidak pernah mampu menggoyahkan status tinggi mereka. Kelompok monster super semacam ini, saya khawatir hanya Kaisar Iblis dan beberapa pembangkit tenaga listrik di pusat dunia iblis yang maju dan dapat membuat mereka takut. Karena bahkan kekuatan 3 penguasa utama di dunia iblis masih sekecil debu dibandingkan dengan mereka. Di Dajiang, keluarga rubah berekor 9 berasal dari binatang alien kuno, rubah iblis berekor 9. Ini juga merupakan area di mana iblis berekor 6 mengatakan bahwa mereka berharap untuk memecahkan kekuatan 10 warna di Cailin. Legenda mengatakan bahwa monster jenis ini hanya berada di urutan kedua setelah Piton menelan 10 warna, Raja Binatang Buas dan monster lainnya. Klan rubah berekor 9 mengendalikan teknik aneh seperti pesona dan pengendalian pikiran. Ditambah dengan segala macam rumor, kelompok monster ini penuh dengan legenda yang tak ada habisnya. Klan rubah ekor 9 menempati Vena Iblis ekor 9 di luar 100 negara di alam iblis, di utara perbatasan besar 100.000. Di pegunungan yang luas ini, gunung, hutan, danau, del, Vena setan. Dilihat dari jarak 100.000 dajiang, ada beberapa orang di daerah ini, tetapi dari waktu ke waktu akan ada beberapa suara celoteh yang datang dari nadi iblis, dan fluktuasi samar sebenarnya mengandung semacam kekuatan yang mengejutkan. 100.000 dajiang adalah wilayah independen. Dengan erosi bertahun-tahun, tulang-tulang orang kuat yang tak terhitung jumlahnya terekspos di antara dunia ini, dan banyak dari mereka terkubur di bawah warisan beberapa tulang yang kuat. Dan di 100.000 dajiang, ada beberapa spesies monster super yang diwarisi dari zaman kuno, keluarga rubah berekor 9, 8 monster dan keluarga ular, Del. Bagian dari langit dan bumi yang dulunya sangat sunyi ini, tiba-tiba muncul saat ini 3 tamu tak diundang. Sesyah. Di atas langit, suara angin yang menusuk terus bergema di dunia ini, dan 2 sosok berdiri dengan tenang di langit. Di dunia ini, sebenarnya ada beberapa aura kuat dan tidak jelas yang tidak aktif, dan dunia iblis benar-benar tersembunyi. Xiao Yan melirik dengan santai, dan di 4 arah selatan, timur, barat, utara, dan barat dunia. 100.000 dajiang, dia merasakan ketidakjelasan, fluktuasi. Jelas, dunia iblis bisa menjadi tempat paling kuat selain dunia manusia, dan tentu saja memiliki banyak rahasia yang tidak banyak diketahui. Kekuatan dari Ten Colored Sky Swallowing Python juga memiliki beberapa denyutan yang langka, kekuatan ini seharusnya menjadi salah satu dasar dari dunia iblis. Cailin mengangguk. Hei, itu wajar. Populasi monster purba ini hanya akan berumur pendek ketika dipanggil oleh pusat dunia iblis atau ketika dunia iblis menghadapi hidup dan mati. Biasanya, mereka adalah sekelompok naga yang melihat kepala dan lihat ekor mereka. Tapi kekuatan mereka sangat kuat. Setidaknya pembangkit tenaga yang dipimpin oleh Lord He Xiaolonglang tidak dapat menangani populasi monster kuno sendirian. Daiki berkata dengan lembut, dan suaranya penuh kerinduan. Tapi sekarang dia perlahan bisa merasakan bahwa 2 orang di sampingnya, apakah itu Xiao Yan atau Cailin, fluktuasi reinkarnasi di tubuh mereka tidak lebih lemah dari serigala naga Heisha lebih dari segalanya. Vena Iblis berekor 9 di bagian utara Dajiang adalah kediaman klan rubah berekor 9, dan itu juga merupakan tujuan akhir dari perjalanan kita. Terbang, kalau tidak kita akan disalahartikan oleh pembangkit tenaga rubah berekor 9. Orang luar di stasiun akan terbunuh, ayo turun. Daiki melihat pegunungan besar yang bergulir di depannya,
tampaknya memasuki wilayah 9 urat iblis berekor saat ini, dan berkata dengan waspada. Klan rubah berekor 9 masih sangat tahan terhadap makhluk asing. Seseorang akan datang. Xiao Yan baru saja akan bergerak, tetapi melihat kekosongan di depannya tiba-tiba melonjak aneh, dan kemudian semburan cahaya pelangi datang di atas langit, momentum agung yang akan didorong oleh angin dan hujan, mengepung ketiga tubuh itu. Ini penjaga rubah iblis, kami telah ditemukan orang-orang ini bertanggung jawab atas patroli harian dan peringatan Vena Iblis ekor 9. Xiao Yan dan mereka bertiga melihat ke seluruh tubuh secara perlahan. Kekosongan di sekitar mereka melonjak, dan hanya dalam beberapa saat, beberapa sosok dalam jubah putih beludru muncul darinya. Orang-orang ini berfluktuasi dengan cukup baik. Totalnya ada 5 orang. Pemimpin memiliki wajah serius, dan seluruh tubuhnya dipenuhi rasa ketenangan. Bahkan ada pola rubah samar di wajah Baizinya. Tolong laporkan kepada Tuan Ekor 9, saya Diki di bawah komando Tuan Hei Xiaolonglang. Kali ini, atas perintah Tuan Monster Kaisar, saya akan membawa 2 orang dewasa ke sini untuk membahas hal-hal penting. Diki melirik Xiao Yan, wajah dengan wajah samar di wajahnya, sentuhan kegelisahan dituangkan ke dalam hatinya, seolah Xiao Yan tidak merangsang kekuatan di tubuhnya, sehingga bulu-bulu di kulitnya sedikit menggigil. Sungguh kekuatan yang agung dan menakutkan. Penuh omong kosong. Dalam 10 napas, tinggalkan tanah Vena Iblis klan saya, atau Anda akan ditangkap. 5 yang dipimpin dengan melihat Daiki membuka mulut mereka, mata mereka perlahan berbalik, dan ada suara samar, petunjuk ekstasi fluktuasi yang menakutkan di langit, jelas dia tidak menerima perintah seperti itu. Kamu, ditusuk dengan kejam oleh pihak lain, wajah Daiki tegang, dan kemarahan samar menyapu, tetapi setelah beberapa saat, kemarahan itu menghilang lagi. Bagaimanapun, ini adalah tempat keluarga rubah berekor 9, dari diri mereka sendiri. Temperamen yang baik tidak berguna untuk semua orang, mencetak gol. Xiao Yan tidak menunjukkan banyak kejutan, sebaliknya dia tersenyum tipis pada ini, melihat beberapa orang di depannya, sentuhan paksaan yang tak terlihat, seperti meteorit yang jatuh, perlahan-lahan menekan beberapa orang. Xiao Yan menghela nafas lega, dan tatapannya yang tenang tiba-tiba dipenuhi dengan aura pembunuhan yang ganas, seolah-olah sarungnya yang tajam baru saja ditarik keluar, arogan. Saya awalnya datang ke sini dengan sebuah permintaan, tetapi tindakan Anda sangat mengerikan. Xiao Yan mencibir, tekanan tak terlihat akhirnya datang, dan langsung memutar tubuh 5 orang di depannya, dengan suara tiba-tiba jatuh ke tanah, malu. Kamu, beraninya kamu menyerang kami tanpa izin. Wajah pria itu penuh dengan makna suram dan jelek, dan hantu rubah perlahan muncul dari tubuhnya. Belum muncul. Kalau begitu kita hanya bisa membunuh beberapa semut. Xiao Yan mengangkat matanya sedikit, dan melirik ke kedalaman pegunungan ini, tawa samar muncul. Begitu suara itu jatuh, arogansi reinkarnasi yang membakar muncul seperti kemarahan yang menghancurkan bumi, dan fluktuasi energi yang mengerikan yang dihasilkan di sepanjang jalan mengubah pegunungan yang tenang ini menjadi sedikit kegelisahan. Junior bodoh, Xiao Yusu, mengapa kamu harus marah? Tepat ketika Xiao Yan menyerang dan hendak dengan mudah melenyapkan 5 orang, energi iblis hijau melonjak keluar, dengan mudah memadamkan serangan Xiao Yan, sebuah suara panjang menyebar, pada waktu bersamaan. King Ya, bawa 3 tamu untuk menemuiku di gedung Star Zailing. Ya, tuanku. Suara kuno itu perlahan mengguncang 5 orang yang hadir. Pada saat ini, sepertinya tidak ada yang bisa menolak suara ini. Mampu menghentikan seranganmu dengan begitu mudah, di antara klan berekor 9, aku khawatir ada pembangkit tenaga listrik di tingkat ke-5 atau bahkan tingkat ke-6 reinkarnasi. Dilihat dari kekuatan jiwa Ten Colored Sky Swallowing Python, populasi monster ini tampaknya ada hubungannya dengan Ten Colored Sky Swallowing Python, dan kekuatannya tidak boleh diremehkan. Bagaimanapun, kekuatan monster beast lebih dari sekadar kekuatan. Mirip dengan klan berekor 9, kekuatan menakutkan yang mencuri jiwa dan menangkap jiwa itu menakutkan. Apakah kamu masih takut aku tidak bisa menghadapi mereka? Xiao Yan mengangkat bahu sedikit, jelas dia bisa merasakan kekhawatiran di hati Cailin. Namun, klan berekor 9 saja tidak cukup. Saat ini mengatakan bahwa berdasarkan hubungannya dengan Kaisar Iblis, Xiao Yan tidak percaya bahwa klan berekor 9 yang kuat akan melakukan beberapa hal bodoh. Di depan, adalah kediaman klan berekor 9 kami. Para tetua di gedung pemetik bintang telah menunggu lama. 3 tamu, silakan masuk. Terlepas dari kebencian agung dan kekerasan terhadap Xiao Yan dan mereka bertiga, kata klan di bawah keterkejutan suara itu, aura kekerasan dari 5 orang menghilang tanpa jejak. Sebagian besar tempat tinggal klan berekor 9 adalah gua batu dan sejenisnya,
tetapi di area hutan yang sangat tersembunyi ini, ada 3 bangunan tinggi yang muncul. 3 gedung tinggi terbentuk dalam susunan misterius, dan ada loteng kuno yang sangat tidak jelas di tengahnya. Salah satu dari 3 gedung tinggi, Gedung Zaixing, gedung-gedung tinggi serumit 9 lapisan yang tumpang tindih. Pada saat ini, ada seorang wanita paruh baya duduk diam di kursi kayu kuno di gedung tinggi lantai 9, menunggu Xiao Yan dan yang lainnya tiba. Aku tidak tahu siapa namamu. Tepat setelah tiba di sini, Xiao Yan melirik keluar, dan dia bisa segera merasakan bahwa ada adegan tekanan jiwa yang kuat di sekitarnya, dan tekanan samar itu benar-benar menyebabkan tubuh Xiao Yan berguling di atas 8 lapisan istana spiritual. Kekuatan dan kekuatan jiwa orang di depannya ini sangat menakutkan. Penatua dari klan ekor 9, Qingluan ekor 9. Wanita paruh baya itu perlahan membuka matanya yang sedikit menyipit, menatap Xiao Yan dengan sedikit terkejut. Jelas, perbuatan Xiao Yan yang tak terhitung jumlahnya telah membuat klan ekor 9 cukup didengar. Sekarang setelah mereka melihatnya, orang yang sebenarnya tampaknya lebih menakutkan daripada legenda. Lanjutkan. Setelah Xiao Yan dan yang lainnya tiba, wanita paruh baya itu membubarkan 5 penjaga iblis sesuka hati. Apa yang terjadi barusan tersinggung oleh kelalaian, tetapi ini juga cara yang paling menghemat waktu. Pada saat ini, melihat postur pria kuat di depannya, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Namun, metode ini adalah salah satu cara tercepat untuk bertemu langsung dengan para pemimpin senior klan ekor 9. Kaisar Iblis pernah bertanya padaku tentang masalah ini. Namun, tempat yang kau tuju adalah wilayah klan berekor 9-ku, dan tempat seperti itu tidak bisa dianggap enteng oleh lelaki tua itu. Masuk, jika kamu buru-buru membiarkanmu masuk, akan sulit untuk meyakinkan orang banyak. Setelah mengatakan ini, mata wanita tua itu sedikit redup, dia mengangkat kepalanya, matanya berkedip, dan dia menatap Xiao Yan dengan beberapa ekspektasi. Jelas orang ini juga orang tua yang licik. Kami datang ke sini untuk memecahkan piton menelan langit 10 warna. Aku ingin tahu apakah senior bisa melakukan sesuatu. Mendengar Jiwei Qingluan berbicara seperti ini, Xiao Yan sedikit terkejut. Memang ada banyak dari mereka, tetapi 9 klan Toilet tampaknya tidak memiliki banyak permintaan untuk ini, jadi mereka tidak memiliki cukup chip untuk berdagang dengan mereka. Senior, Tuan Xiao Yan adalah teman Kaisar Iblis. Kamu harus membantu mereka. Mata Dai Qimei melonjak ke samping, dan ada beberapa ekspresi memohon di matanya. Jelas, kali ini dia dikirim oleh 6 ekor untuk membimbing Xiao Yan dan yang lainnya, dan itu semua kebutuhan. Senior, apa yang harus disembunyikan? Tapi itu tidak masalah. Seluruh gedung bertingkat itu terdiam sesaat, dan kemudian Xiao Yan berkata dengan ringan. Berhasil atau tidak, selama masih ada secercah harapan, patut dicoba. Bagaimanapun juga, indera penciuman Xiao Yan yang tajam mampu mendeteksi kekuatan 10 warna pada tubuh Cailin, dan sepertinya dia menelan dan mengasimilasinya sedikit demi sedikit. Begitu yang terakhir ditelan oleh kekuatannya, bahkan Xiao Yan hari ini akan tidak berdaya. Aku ingin kamu memasuki istana iblis ekor 9 dan mengambil senjata tirani yang ditinggalkan oleh Tuan Rubah Iblis ekor 9. Ini adalah syarat bagimu untuk memasuki istana iblis. Jika kamu tidak setuju, aku takut kali ini Tuan Xiao Yu, aku hanya bisa lari tanpa hasil. Qingluan berekor 9 berkata langsung, dan setelah cahaya rubah melonjak, paksaan menakutkan dari puncak peringkat reinkarnasi kelima menyebar. Seorang tiran. Xiao Yan terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir. Dengan latar belakang klan berekor 9, jika salah satu dari 10 senjata utama di dunia iblis ada di istana iblis di klan, mengapa servernya sudah lama tidak dikeluarkan? Saya khawatir apa yang disebut kuil iblis ini bukanlah hal yang baik. 9 dari 10 senjata utama di dunia iblis, mata jiwa iblis. Jiwei Qingluan berkata dengan ringan, berita ini secara alami tidak akan disembunyikan dari Xiao Yan. Apakah kamu bersedia menjadi pejalan kaki? Setelah berbicara, alih-alih memaksa Xiao Yan, dia memberi waktu terakhir untuk berpikir, dan kemudian Jiwei Qingluan berbalik dan menatap Daiki yang ada di sampingnya sambil tersenyum. 6 ekor di bawah Hei Xia Longlang secara alami juga klan rubah berekor 9, sekarang 6 ekor mengirim Daiki untuk membawa Xiao Yan dan keduanya ke sini, saya khawatir niat mereka sudah jelas. Saya ingin gadis ini mendapatkan warisan Tuan 9 ekor. Kuil iblis ekor 9 sangat misterius dan aneh. Bahkan jika saya memasukinya dengan kekuatan saya, itu lebih beruntung dan tidak ada klan rubah ekor 9 kami yang dapat menahan paksaan dan memasukinya. Memiliki 6 ekor di tubuhnya. Kekuatan yang tersisa, ditambah itu bukan milik klan ekor 9 kami, harus mengabaikan tekanan spiritual semacam itu dan membawamu ke dalamnya.
King Luan ekor 9 mengatakan kata demi kata, melihat ke Xiao Yan penuh harap. Oke. Daiki mengangguk dengan sungguh-sungguh, memegang tangan kecilnya erat-erat, semangat keberanian mengalir ke dalam hatinya. Dia tahu bahwa jika dia ingin mendapatkan kekuatan, dia secara alami harus melewati beberapa bahaya. Peluang selalu disertai dengan bahaya, dan itu tidak masuk akal. Jangan khawatir, dengan kami di sini, tidak akan terjadi apa-apa. Melihat penampilan serius Daiki, Xiao Yan memberikan senyum kering dan sedikit merespon. Tuan Xiao Yu, menurut catatan klan ekor 9 kami, memang ada petunjuk yang terkait dengan piton berekor 10 yang menelan langit di istana setan ekor 9, tetapi tidak ada yang tahu apakah kekuatan ini dapat diselesaikan, dan di istana iblis. Misterius dan aneh. Di akhir kalimat, Jiwei King Luan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan lebih banyak. Aku tahu, tapi aku tidak bisa menjamin untuk mengeluarkan senjata tirani dalam keadaan yang tidak dimiliki karena senjata tirani adalah senjata rubah iblis berekor 9. Aku khawatir itu ada hubungannya dengan istana iblis, tolong ketahuilah. Tapi aku akan melakukan yang terbaik. Xiao Yan mengangguk, dan pada saat yang sama mengungkapkan keprihatinannya. Oke. Jiwei King Luan menggertakkan giginya sedikit, dan hanya bisa setuju setelah beberapa saat. Kapan aku bisa pergi? Sekarang. Ayo pergi. Begitu suara itu jatuh, tubuh keempat orang itu melonjak, dan mereka ternyata diabaikan menuju ke tengah 3 gedung tinggi. Di sana, ada kuil kuno putih perak kuno, berdiri perlahan, berlalunya waktu, diamkan selama ribuan tahun, megah. Di gerbang raksasa putih perak dari kuil kuno, selalu ada bayangan rubah iblis berekor 9, yang begitu kuat dan megah sehingga yang kuat dari klan berekor 9 tidak dapat dengan mudah didekati. Istana iblis ekor 9. Istana iblis yang aneh. Pada malam hari, Xiao Yan dan yang lainnya, dipimpin oleh Jiwei King Luan, datang ke istana iblis berekor 9. Berdiri di depan aula iblis, tekanan spiritual tak terlihat menyebar darinya. Selain tubuh energi bayangan iblis berekor 9 yang sedikit ilusi di atas pintu masuk utama aula iblis, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi menghasilkan gelombang energi. Sentuhan yang aneh. Kekuatan jiwanya telah mencapai batas keabadian Ascension, mengisi istana spiritual lapis ke-8, bagaimana kekuatan jiwa yang begitu kuat bisa terasa sedikit aneh. Di kuil rubah iblis berekor 9, apakah ada semua jenis kekuatan menakutkan yang mengguncang dunia? Atau adakah orang kuat yang juga termasuk dalam kekuatan jiwa dari tingkat batas keabadian-keabadian, dan hanya terasa seperti ini? Sebelum memasukinya, ada satu hal aneh lagi yang ingin kukatakan padamu. Setelah merenung sejenak, mata Jiwei King Luan bergerak, dan dia tidak lagi menyembunyikan apapun. Tempelkan pada Xiao Yan dan mereka bertiga. Semua telinga. Ekspresi Xiao Yan tampak sangat tenang, tapi mau tak mau dia merasa sedikit gugup tentang Cailin. Dulu sekali, patriark dari klan berekor 9 pernah masuk ke aula iblis sendirian, tetapi tidak ada jejaknya setelah itu. Bahkan jika kami menghabiskan banyak metode, kami tidak dapat menemukan jejaknya. Beberapa fakta kami yang tidak jelas investigasi, tampaknya ada beberapa aura yang bukan milik klan berekor 9 kami di aula iblis, seperti untuk aura spesifik, maka kami tidak dapat menahan diri untuk mengetahuinya. King Luan berekor 9 mengatakan informasi penting dari klan berekor 9, tentu saja saya berharap Xiao Yan akan mendapatkan kembali senjata pengganggu. Bukankah itu milik klan berekor 9? Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi terlihat sedikit terkejut. Menggabungkan tebakannya sendiri tentang aura jahat, dia sepertinya memiliki firasat, tetapi dia tidak mengatakannya banyak. Jika hal-hal ini benar, maka Anda dapat menyelesaikannya sendiri. Ayo pergi. Suara itu baru saja jatuh, dan tangan Gio King Luan berekor 9 berkedut, dan ada cahaya yang menyilaukan di tubuhnya, meledak langsung di pintu masuk utama istana iblis ekor 9. Bayangan iblis berekor 9 yang bertengger di atasnya memberikan penghinaan, lingkaran cahaya cian meledak, hantu berekor 9 yang kuno dan kuat bergetar, dan langsung menyelimuti Xiao Yan dan mereka bertiga, dan memasukkan mereka ke dalamnya. Saya harap kali ini, itu akan berhasil. Melihat pemandangan ini, mata Jiwei King Luan dipenuhi dengan harapan. Boom! Dalam sekejap, tepat ketika Xiao Yan dan mereka bertiga bergegas ke aula iblis, ada beberapa helai reinkarnasi di perempat klan ekor 9, yang dengan cepat berkumpul menuju aula iblis. Penatua. Satu demi satu, raungan bernada rendah dengan kemarahan yang mengerikan bergema. Saya telah mengambil keputusan. Kali ini, masalah patriark dan tiran harus diselesaikan sepenuhnya. Masalah ini tidak perlu didiskusikan. Menghadapi halangan dari elemen-elemen keras kepala di klan ini, Jiwei King Luan mendengus, dingin di belakangnya, ada juga rubah kecil berekor 9 yang tidak aktif.
Xiao Yan, apakah kamu mendengar suara seperti itu? Ketiganya memasuki aula iblis, dan mereka pertama kali berjalan melalui lorong gelap yang panjang dan berjalan tanpa tujuan di dalamnya, tetapi alis Cailin mengencang. Dengan kerutan, dia melihat sekeliling dengan sedikit kewaspadaan. Bahkan kekuatan dari Ten Colored Sky Swallowing Python, yang diam-diam mengalir di kulitnya, sedikit melepaskan gelombang aneh seolah-olah ada aura yang membuatnya merasa jijik. Suara apa? Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan berbalik, tetapi dia tidak mendengar suara apapun. Aku juga tidak mendengarnya. Daiki terlihat sangat fokus saat ini. Sayang, suara bayi menangis. Cailin berkata dengan sungguh-sungguh, suara ini seolah menyentuh kekuatan di tubuhnya, tapi tidak peduli apa yang Cailin katakan, Xiao Yan dan Xiao Yan sepertinya tidak bisa mendengar hal yang sama. Tiba-tiba, cahaya berwarna Angelika berkedip, menerangi semua kekosongan di depannya, dan lorong gelap yang asli tiba-tiba menjadi jelas dan terbuka. Ini adalah tanah reruntuhan. Ada banyak cermin prismatik besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya di sekitar reruntuhan. Cermin-cermin ini tidak lengkap, dan bahkan penempatannya cukup berantakan, tetapi sosok Xiao Yan dan ketiganya tercermin pada mereka. Di tengah, ada altar. Suara bayi datang dari sana. Xiao Yan dan Cailin saling memandang, tetapi mereka berdua menyadarinya, dan hanya Daiki, yang tampaknya berlebihan, yang tersisa. Berjalan dengan tenang, tampaknya kekosongan ini seperti tempat mati, tanpa fluktuasi energi yang melonjak, seperti tempat di mana energi dunia kurang. Boom! Tepat ketika mereka bertiga melihat sekeliling dan berjalan menuju altar tengah yang menghadap cermin, Seng Yan, yang diam di tubuh Xiao Yan, meledak dengan emosi yang sangat menjijikkan. Sumber fluktuasi api suci ini hanyalah aura jahat dari ras jahat di luar wilayah. Tetapi di ruang ini, tidak ada jejak energi. Apa yang terjadi? Setelah beberapa saat, mereka sampai di tepi altar. Altar ini, seluruh tubuhnya seputih salju, terdiri dari cermin seputih salju yang tak terhitung jumlahnya, membentuk altar melingkar sepanjang sekitar 100 kaki. Melihat sekeliling, di tengah altar, ada patung batu perak setinggi dan sependek manusia, berdiri dengan tenang di dalamnya. Patung batu perak ini memiliki cahaya seputih salju yang menempel di sekujur tubuhnya, dan sosok itu adalah penampilan seorang wanita manusia yang anggun dan tak tertandingi. Bahkan jika itu adalah patung batu, ketika matanya tertuju pada yang terakhir, Xiao Yan dapat menemukan keindahan wanita patung batu ini, betapa menawannya itu, tetapi di belakangnya, ada 9 batu yang diukir dari batu yang sangat indah. Di altar, hanya ada patung wanita batu dan 9 ekor di belakangnya, dan tidak ada yang lain. Sungguh energi iblis yang menakutkan. Cailin menyipitkan matanya sedikit, tetapi kekuatan piton menelan langit 10 warna di tubuhnya sunyi, seolah-olah apa yang ada di depannya tidak dapat membangkitkan resonansinya. Entah patung batu itu hanya buta, atau kekuatan yang ditinggalkan oleh rubah iblis berekor 9 telah hilang. Ketika Cailin dan Diki tidak melakukan apa-apa, mata Xiao Yan tidak pernah meninggalkan patung batu itu. Patung batu ini aneh. Mundur. Tapi saat suara Xiao Yan jatuh, patung batu itu tiba-tiba bergetar, dan semburan cahaya putih bersih keluar darinya. Cahaya berkedip, dan setelah beberapa saat, itu berubah menjadi bayi seukuran beberapa telapak tangan. Bayi itu seperti bayi yang baru lahir yang jatuh ke tanah. Dia membuka matanya yang jernih dan menatap 2 orang di depannya. Setelah beberapa saat, dia mengoceh dan berbicara ke arah Cailin ibu-ibu, Sir. Xiao Yan tidak menjawab, tapi tetap menatap patung batu dan bayi aneh ini. Cailin dipanggil olehnya, dan matanya tiba-tiba menjadi tersebar, dan dia membuka tangannya dengan linglung, seolah-olah dia ingin memeluk pria kecil ini di lengannya. Sesyah. Melihat adegan Cailin, bayi itu benar-benar menunjukkan senyum tersentak dan melintas ke arah Cailin. Pada saat berkedip, bau darah kental menyebar dari tubuhnya, dan intensitas fluktuasi berdarah mengubah dunia cermin altar ini sedikit ilusi. Fluktuasi itu ternyata adalah aura ras jahat asing. Tidak bagus. Pada saat ini, Xiao Yan merasa ada sesuatu yang salah, ekspresinya tiba-tiba menyusut, seluruh tubuh memicu nafas api yang tak berujung, dan kilatan melesat ke arah skala warna. Cailin sekarang dibatasi oleh kekuatan Ten Colored Sky Swallowing Python, dan dia tidak bisa menguapkan kekuatannya sendiri sama sekali. Cailin dalam keadaan seperti itu, di mata klan jahat di luar dunia, seperti wanita lemah tanpa kekuatan untuk memegang ayam, dan dapat dibunuh sesuka hati. Jika Anda terkena orang ini, akhirnya mungkin sangat menyedihkan. Air mata. Bayi iblis mungil ini baru saja terbang ke arah Cailin, dan di sepanjang jalan ada mulut jelek dengan taring ganas, tetapi serangannya tidak membuat Cailin menjadi penghalang. Karena pada saat ini, di depan Cailin,
nyala api oranye emas yang mempesona naik perlahan, membentuk penghalang api yang tebal, mencegat tubuh mungil bayi iblis dalam kehampaan. Bahkan pada jarak tertentu, bayi iblis itu dapat mencium bau jantung yang berdebar-debar darinya. Api seperti itu terlalu kuat. Api suci. Serangan jahat dari bayi iblis itu benar-benar dikeluarkan oleh api Xiaoyan, dan segera jari-jari kakinya yang putih dan lembut berdiri di seberang kekosongan altar, dan taringnya yang dalam menyembur keluar dari wajahnya. Dengan Xiaoyan, napas manusia ini tampaknya lebih menakutkan daripada siapapun yang pernah dia tangani sebelumnya. Klan berekor 9, bukankah yang terkuat adalah patriark yang masuk ke sini sebelumnya? Orang itu telah berubah menjadi makanannya sendiri, dan sekarang kekuatan Xiaoyan bahkan lebih menakutkan daripada patriark klan berekor 9. Apakah kamu baik-baik saja? Xiaoyan memarahi dengan wajah tegas ketika serangan itu diselesaikan. Melihat adegan ini, Daiki tidak bisa tidak memahami beberapa hubungan rumit antara keduanya. Aku baik-baik saja. Orang ini seharusnya mengendalikan teknik pengendalian jiwa khusus, hati-hati. Kepala Cailin bergoyang untuk beberapa saat, hanya untuk merasakan bahwa jiwanya baru saja mengalami banyak trauma, dan dia segera diam dengan Diki kembali ke samping. Kakak, apakah saudara laki-laki Xiaoyan berada dalam bahaya? Orang ini sangat kuat. Tampaknya karena beberapa kekuatan genetik dari 6 ekor, ada keseriusan di wajah cantik Daiki sekarang, dan dia bisa merasakannya, tubuh bayi iblis kekuatan aneh yang menembus hati dan jiwanya, jadi dia sangat khawatir dengan situasi Xiaoyan. Jangan khawatir, orang ini kuat. Cailin tidak khawatir tentang kekuatan Xiaoyan. Matanya yang indah perlahan menatap patung batu rubah berekor 9 dalam keadaan tenang, seolah-olah dia menginginkannya untuk menemukan beberapa dan si kaitun darinya, petunjuk terkait dengan kekuatan Piton. Penguasa api suci, maka bermainlah denganmu. Boom! Suara itu jatuh begitu saja, dan di sekitar bayi iblis, serangkaian kekuatan tak terlihat yang sedikit ilusi menyebar seperti tandus, yang ternyata adalah penyebab ruang ini penuh dengan jejak pembusukan dan korosi. Kekuatan puncak reinkarnasi lapis kelima energi iblis di sini. Penindasan kelima iblis, penjara bayi jahat dari jiwa iblis. Wilayah yang ditekan, bayi iblis bermata jahat. Melalui beberapa penilaian sederhana, Xiaoyan akhirnya menentukan identitas sebenarnya dari tempat ini. Latar belakang tidak kecil. Mata gelap bayi iblis bermata jahat Gubo tidak terkejut, dan ada secercah cahaya aneh yang samar. Sinar cahaya ini sangat kuat, tapi Xiaoyan mencium aura yang sangat berbahaya darinya. Kekuatan puncak tingkat reinkarnasi 5 lapis orang ini, dikombinasikan dengan kekuatan jiwa yang baru saja melangkah ke alam Ascension Immortal, kekuatan jiwa yang ditampilkan olehnya benar-benar membuatnya merasa takut sedikit pun. Pencapaian kekuatan jiwa orang ini sangat kuat, beberapa kali lebih kuat dari dirinya sendiri. Mata jahat. Bayi setan mata jahat juga sepertinya merasakan bahwa nyala api di tubuh Xiaoyan tidak sederhana. Sepasang pupil gelap, seluruh tubuh ditutupi dengan udara suram yang menembus, dan ada banyak darah jahat di pupil, bahkan jika Anda melihatnya sedikit, kekuatan jiwa dalam tubuh akan bergetar. Dalam sekejap, istana spiritual 8 lantai di tubuh Xiaoyan melonjak bersama, seolah-olah dia merasakan ancaman besar, dan aliran energi jiwa yang stabil menyebar, samar-samar mengisi ruang di sini. Ini benar-benar teknik manipulasi jiwa yang kuat. Xiaoyan menatap mata jahat di depannya, kakinya tiba-tiba menginjak kehampaan, dan riak jiwa yang tak terlihat bersiul dan mendidih. Setelah itu, bahkan Cailin merasa bahwa rasa penindasan yang kuat perlahan menyapu tubuh Xiaoyan dan menyebar. Kekosongan di belakang Xiaoyan perlahan menjadi bengkok, dan sepasang mata menyala, yang seluruh tubuhnya dilindungi oleh api, berdiri diam di belakangnya. Dari kejauhan, tampaknya sangat biasa, tetapi bukankah mata api suci yang terlindung oleh api suci adalah yang paling sederhana? Kamu juga adalah kekuatan jiwa dari Immortal Ascension Boundary. Menarik, ini benar-benar menarik. Pada saat ini, wajah bayi iblis bermata jahat itu tiba-tiba menjadi aneh dan serakah. Pada saat yang sama, kekosongan di depan bayi iblis bermata jahat tiba-tiba berputar, dan pusaran hitam besar muncul tanpa peringatan. Di pusaran, energi iblis mengerikan menembus langit, dan di dalamnya ada mayat bertulang putih raksasa. Di atas mayat, kepala kerangka hitam perlahan mengungkapkan aura yang sangat suram. Catatan: melihat pemandangan ini, bayi iblis bermata jahat itu mencibir, dan mata jahat yang mengandung paksaan besar perlahan-lahan disuntikkan ke mata tengkorak hitam itu. Dalam sekejap, kerangka-kerangka ini tampak hidup dalam sekejap, dengan sentuhan paksaan spiritual melintas di seluruh tubuh, tulang putih dan kepala kerangka dikelilingi oleh sinar cahaya gelap yang tak terhitung jumlahnya. Dari kejauhan,
Itu tampak seperti mayat binatang buas yang baru saja merangkak keluar dari neraka, memancarkan gelombang menakutkan yang membuat orang berdebar-debar. Bahkan fluktuasi semacam itu berbeda dari pembangkit tenaga jahat yang pernah ditangani Xiao Yan di masa lalu, karena itu adalah fluktuasi kekuatan jiwa. Sungguh kemampuan yang menakutkan untuk mengendalikan jiwa. Melihat pemandangan ini, sudut mata Xiao Yan bergerak sedikit. Kekuatan jiwanya beberapa kali lebih kuat daripada bayi iblis bermata jahat, tetapi dalam kendali kekuatan jiwa, dia hanya menggunakannya untuk memperbaiki pil obat. Adapun metode jiwa menyerang, Xiao Yan hampir bisa dikatakan sebagai terbaik. Orang luar, jiwa roh mayat jahat, suara. Bayi iblis bermata jahat itu acuh tak acuh, seolah-olah dia perlahan membuat sketsa semacam serangan destruktif yang mengerikan. Dewa setengah jahat ini adalah metode yang sangat menakutkan. Kailin menoleh di kejauhan, dan dia secara alami dapat merasakan paksaan mengerikan yang meliputi sosok kerangka raksasa. Kekuatan serangan jiwa, tidak terlihat dan tidak berwarna, membuat orang sulit untuk diwaspadai. Mata api suci. Melihat pemandangan ini, Xiao Yan tidak ragu-ragu, mata api suci perlahan melintasi kekosongan, dan meledakkan bayangan kerangka raksasa. Bunuh. Bayi setan bermata jahat melihat pemandangan Xiao Yan dengan senyum muram di wajahnya, dan segera mengeluarkan kata dingin. Saya melihat bahwa di kehampaan yang awalnya tenang, ada ledakan riak energi yang samar, dan sinar jiwa yang hampir terintegrasi sempurna dengan kehampaan itu berkedip-kedip. Serangan jiwa, tidak terlihat dan tidak berwarna, hampir tidak mungkin ditangkap dengan mata telanjang, apalagi melawannya. Serangan jiwa kuat yang muncul dari bayangan kerangka raksasa menghantam arah Xiao Yan tanpa penyimpangan. Tiba-tiba mata Xiao Yan sedikit menyusut, dan seluruh tubuhnya sepertinya dipukul keras oleh kekuatan ketiadaan. Itu menyusut dengan keras dan tenggelam, terlihat sangat menyusup. Xiao Yan, melihat pemandangan yang begitu aneh, Kailin mau tidak mau mendengus dingin, dan tangan giok yang ramping itu benar-benar berputar secara langsung, seolah-olah dia ingin menggunakan kekuatan ular sanca menelan 10 warna untuk bergerak. Dengan kekuatan mengerikan seperti itu, Xiao Yan masih akan kempes di tangan bayi iblis bermata jahat itu. Ini hampir tidak mungkin. Kekuatan jiwa yang bagus, sayang sekali. Retak. Meskipun tubuh Xiao Yan sedikit rusak, seolah-olah tidak ada yang terjadi, dan itu tidak mempengaruhi tembakan Xiao Yan sama sekali. Selama perubahan sidik jari pesawat ulang-alik jarak pendek ditampilkan, dan dalam sekejap mata, sosok Xiao Yan yang terluka tiba-tiba berubah menjadi kabut putih dan menghilang di sini. Dalam sekejap mata lagi, sosok secepat hantu muncul di sekitar bayi iblis bermata jahat, melambai dengan kekuatan di seluruh tubuhnya, langsung mengabaikan penyumbatan bayangan kerangka raksasa, dan mata api suci diam-diam menghadap ke bayi iblis bermata jahat yang dekat. Ditekan, dihapus. Tidak. Pada saat ini, wajah bayi iblis bermata jahat dipenuhi dengan tatapan yang tidak dapat dipercaya, menatap Xiao Yan dengan ekspresi ketakutan. Orang yang baru saja dia pukul hanyalah tiruan jiwa. Selain itu, meskipun serangan jiwa yang digunakan Xiao Yan sekarang tidak kuat, kekuatan suci yang menggabungkan 7 jenis api suci membuat bayi iblis bermata jahat merasakan aura dingin kematian untuk pertama kalinya. Boom! Badai api yang berapi-api menyapu, dan bayangan kerangka raksasa dan bayi iblis bermata jahat langsung dimusnahkan oleh mereka. Tidak ada ruang untuk berjuang. Bang! Setelah kedua tubuh itu benar-benar musnah, aura gelap cahaya hitam keluar kemana-mana, dan segera kekuatan melahap yang agung dari tubuh Xiao Yan ternyata benar-benar menembus ruang. Aura ini agak aneh, jadi jangan buru-buru menelannya. Melihat ini, Kailin sedikit khawatir. Jangan khawatir, itu tidak akan menyusahkanku. Setelah berbicara, dia memurnikan dan menelannya, tetapi kekuatan jiwa yang sekuat bayi iblis bermata jahat yang baru saja memasuki alam abadi, untuk Xiao Yan hari ini, dapat dikatakan bahwa peningkatannya hampir tidak signifikan. Jelas, jika Anda ingin menerobos ke alam Ascension Immortal, saya khawatir Anda membutuhkan kesempatan yang sangat langka. Masalahnya telah diselesaikan, kamu dapat memanggil patung batu berekor 9. Ketika Xiao Yan menyelesaikan masalah itu, dia menoleh untuk melihat Daiki. Daiki mengangguk, dan kemudian bayangan rubah berekor 9 ilusi merangkak keluar dari balik tubuh halus itu. Tepat setelah aksinya jatuh, patung batu yang tampak seperti benda mati di depannya tiba-tiba bersinar dengan cahaya redup, gelombang kuno yang telah ada sejak zaman kuno, sedikit pemulihan. Leluhur, seluruh tubuh Daiki tampaknya ditekan oleh gravitasi yang tak terhitung jumlahnya. Saat suara gadis itu jatuh, di seluruh dunia cermin, suara sunyi dari zaman kuno tiba-tiba keluar, samar-samar mempengaruhi hati sanubari ketiganya. Tampaknya di bawah suara semacam ini,
jiwa-jiwa di tubuh mereka sedikit terguncang olehnya, dan ada rasa kantuk yang samar dalam sekejap. Tampaknya semua yang ada di depan Anda terlalu ilusi seperti mimpi indah. Rubah Iblis Berekor 9. Sampai pengumpulan kekuatan ini selesai, sosok energi yang bermartabat dan anggun muncul dari patung batu altar. Penampilan dan sosok wanita ini sebenarnya sama dengan iblis berekor 9 yang diukir dari patung batu, dan bahkan lebih hidup dan menarik. Wanita itu mengenakan jubah dan rok seputih salju. Penampilan di wajahnya yang cantik berbeda dari sikap dingin Cailin yang tinggi. Sebaliknya, dia penuh dengan fluktuasi yang mempesona, menawan, dan mempesona. Tampaknya di antara kerutan dan senyumnya, ada semacam kekuatan halus perlahan menyebar, diam-diam mengikis dan mengendalikan pikiran semua orang. Jika Anda tidak memperhatikan sedikit, saya khawatir itu akan dikendalikan oleh penangkapan jiwa. Senior, Anda memiliki pencapaian spiritual yang mendalam. Tiba-tiba, seluruh tubuh Xiao Yan melonjak, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya dengan cara yang cerdas, dan berkata dengan kekaguman di dalam hatinya. Sosok di depannya seharusnya hanya klon energi sisa, tetapi Xiao Yan mampu secara samar-samar merasakan kekuatan yang tepat dari monster kuno dan rubah iblis berekor 9 sebelum kematiannya. Seharusnya sekitar tahap reinkarnasi ke-6. Meskipun kekuatan jiwa yang terakhir mungkin baru saja melangkah ke alam ascension immortal, Xiao Yan masih iri dengan metode kontrol jiwa yang unik. Sekarang di Xiao Yan, atribut api memiliki api suci, dan keterampilan bertarung elemen api secara alami tidak perlu dikhawatirkan. Atribut guntur memiliki kuil kaisar guntur, elemen air, elemen kayu, dan bahkan kekuatan jiwa, yang Xiao Yan miliki. Yang kurang. Mereka yang dapat mencapai kategori seni abadi teratas hampir tak ternilai harganya, yang membuat Xiao Yan cukup bermasalah. Bagaimanapun, meskipun berbagai atributnya bagus, sumber daya dan waktu yang perlu diinvestasikan di dalamnya jauh lebih banyak daripada yang lain. Tentu saja, gaji dan pengembaliannya proporsional. Apakah kamu mengendalikan generasi muda Seng Yan? Wanita rubah iblis berekor 9 itu memandang Xiao Yan di bawah dengan mata lembut dan berkata dengan lembut. Tetapi bahkan dengan sikap yang terakhir, ada godaan lembut dalam kata-kata, godaan, jika konsentrasi tidak cukup, saya khawatir mudah untuk mengikuti cara yang terakhir. Leluhur, kami di sini untuk warisan Anda dan senjata tirani Anda. Melihat wanita rubah iblis berekor 9 yang berdiri tegak di depannya, Daiki memiliki ekspresi keras kepala di wajahnya, dan dia bahkan sedikit menahan tekanan darah dari binatang iblis dan berkata, dia tahu bahwa jika dia ingin meningkatkan statusnya di dunia iblis, dia hanya bisa meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu. Dan kekuatan ini, saya takut hanya warisan dari rubah iblis berekor 9. Saya pikir Anda berbakat, tetapi warisan saya bukanlah sesuatu yang dapat diperoleh dengan mudah oleh siapapun. Wanita berekor 9 itu berkata dengan santai, dan kata-katanya sepertinya penuh dengan ketidakberdayaan. Leluhur aku bisa melakukannya. Pada saat ini, Daiki menunjukkan pemandangan yang berbeda dari masa lalu, dengan lembut mengulurkan tangan gioknya yang ramping dan memeriksa posisi wanita berekor 9, mencoba menahan tekanan di darah, menunjukkan membuat pikiran Anda sendiri. Sebelum memutuskan warisan yang kutinggalkan ini, ada satu hal lagi. Nenek moyang keluarga berekor 9 kami tidak pernah menerima orang luar, belum lagi darah berekor 9 yang berantakan di tubuhmu, hanya berdua di sekitarmu. Orang-orang, sepertinya pendatang itu tidak baik. Suara itu baru saja selesai, seluruh kekosongan tiba-tiba menjadi bengkok, mata wanita berekor 9 itu berkedut dengan tenang, sepertinya ada kekuatan aneh yang mekar, dan dia memandang Xiao Yan dan keduanya dengan waspada. Keduanya dipenuhi dengan tekanan yang sangat kuat pada saat yang sama, menyebabkan dia merasakan kegelisahan yang tidak dapat dijelaskan dengan kekuatan yang tersisa. Fluktuasi semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki semua orang. Senior benar-benar pandai melihat. Meskipun kami bukan anggota klan ekor 9, tetapi kami memiliki kesepakatan dengan King Luan yang lebih tua, dan kami tidak masuk ke tempat ini dengan gegabah kami datang ke sini dengan permintaan. Alis Xiao yang terentang, menyentuh tubuh halus Cailin, dan dia mengucapkan kata demi kata. Aku tidak tahu ada apa denganmu. Mendengar kata-kata Xiao Yan, wanita berekor 9 itu juga sedikit menyipitkan matanya. Aku tidak tahu apakah senior tahu hal semacam ini. Apakah ini kekuatan ular piton menelan 10 warna? Tiba-tiba, wanita berekor 9 berseru, dan matanya yang indah dipenuhi dengan mata yang langka, sok, seolah-olah menonton betapa nafas untuk takut. Piton menelan 10 warna. Mendengar kata-kata wanita berekor 9, wajah kecil Daiki menjadi marah, dan tubuhnya yang halus terpelintir dengan kaku. Posisinya diproyeksikan menjauh.
Saya melihat sinar warna-warni cahaya perlahan-lahan berlama-lama di sekitar tubuh Cailin saat ini, dan pada saat menonton, tekanan darah dari atasan mengejutkan tubuh Daiki Jiao. Tekanan darah yang agung itu sepertinya bisa menghancurkan dirinya sendiri dengan mudah. Tampaknya orang yang berdiri di depannya bukan lagi wanita yang dingin sama sekali, tetapi keberadaan yang menakutkan dengan monster kejam yang berada di tubuhnya. Bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan seperti ini di dalam dirimu? Ekspresi wanita berekor 9 itu sungguh-sungguh, matanya menyipit erat, dan dia menatap Cailin, bahkan nada suaranya menjadi heran. Aku adalah raja dari klan Medusa, dan aku mendapat jejak kekuatan dari 10 warna langit menelan piton secara kebetulan. Cailin dan Xiao Yan saling memandang, tidak ada penghindaran di mata indah mereka, dan mereka langsung menuju ke sana. Piton menelan 10 warna, aku tidak pernah berpikir bahwa klon jiwaku bisa melihat binatang purba seperti itu. Setelah beberapa saat, wanita berekor 9 itu menyipitkan matanya dan memutar telapak tangannya dengan lembut, seolah-olah dia sedang mendesak sesuatu. Boom! Dengan tampilan sidik jari wanita berekor 9, Cailin tiba-tiba memiliki aura setan mengerikan merayap keluar. Lingkaran 10 warna baru saja muncul, dan itu berubah menjadi bayangan ular 10 warna di bawah tatapan beberapa orang, galak dan ganas. Tertidur di tubuhnya yang halus. Melalui lingkaran energi warna-warni itu, Xiao Yan bisa melihat bahwa sisik ular 10 warna di tubuh bayangan ular itu tampaknya perlahan-lahan berputar dan jatuh. Tetapi dalam keadaan seperti itu, Cailin, yang selalu tenang, penuh dengan keringat di dahinya, dan tubuhnya yang halus tidak bisa menahan gemetar. Bahkan mata dan jiwanya tampaknya ditelan oleh semacam makhluk, mencoba mengendalikan dirinya semua pikiran. Senior, apakah ada cara untuk memecahkannya? Melihat penampilan Cailin seperti ini, Xiao Yan bertanya dengan suara yang sedikit tertekan. Kekuatan dari 10 warna langit menelan piton itu harus terus-menerus menggerogoti kekuatanmu, vitalitasmu, kan? Salah. Setelah tes sederhana, mata wanita berekor 9 menjadi lebih cerah. Jelas, dia masih tahu sesuatu tentang piton Sky Swallowing 10 warna, dan hanya dalam beberapa saat, dia menyimpulkan beberapa masalah. Apa yang dikatakan senior itu sangat benar. Pada saat ini, Cailin tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat wanita berekor 9 itu beberapa kali lagi. Sekilas rubah iblis berekor 9 benar-benar sesuai dengan reputasinya. Apa? Roh-roh ular yang menyertai semuanya tertelan. Mengapa kamu tidak menyebutkan hal yang begitu besar kepadaku? Mendengar kata-kata wanita berekor 9 itu, dada Xiao Yan tiba-tiba dipenuhi amarah, dan kelopak matanya dipenuhi amarah. Dia melompat dengan keras. Dalam keluarga Medusa, pentingnya roh ular yang menyertainya terbukti dengan sendirinya, yang sebanding dengan keberadaan hati manusia. Ular spiritual yang menyertai semuanya ditelan oleh kekuatan 10 warna. Ini mungkin bencana bagi Cailin. Bagaimanapun, kunci kemajuan dan transformasi keluarga Medusa adalah mengandalkan ular spiritual yang menyertainya, jelas merupakan kunci untuk mengekang promosi kekuatan dan keselamatan jiwa Cailin. Kamu memiliki terlalu banyak hal di pundakmu. Aku tidak ingin kamu terlalu khawatir, aku baik-baik saja. Gigi Cailin sedikit menggigit sudut bibirnya, dan jejak kekuatan 10 warna perlahan ditekan ke dalam tubuhnya. Namun, tubuh Cailin terus gemetar, tentu saja, langkah mudah seperti itu akan menghabiskan banyak uang. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah itu saat kita melihatmu lagi, kamu sudah bagaimana kamu ingin aku menjelaskannya kepada Xiao Xiao dan yang lainnya? Melihat dua orang yang tiba-tiba bertengkar di depan mereka, wanita berekor 9 dan Daiki tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Oke, bukankah orang ini masih dalam masalah? Kalian di sini, dan kalian telah datang ke tempat yang tepat meskipun ini tidak dapat diselesaikan sepenuhnya, tidak apa-apa untuk mengurangi penundaan untuk sementara. Ekspresi wanita berekor 9 berubah sedikit, dan kemudian matanya tertuju pada ruang cermin ini. Senior tolong buat tanda yang jelas. Xiao Yan mengangguk. Ini adalah metode penempaan jiwa dari kursi ini. Dengan penempaan jiwa, itu untuk sementara dapat menekan kekuatan 10 warna di tubuhnya, tetapi jika Anda ingin menyelesaikannya sepenuhnya, saya khawatir Anda harus pergi ke pusat dunia iblis, tetapi tempat semacam itu, saya khawatir hanya Anda yang dapat mengandalkan nasib baik Anda sendiri, lagi pula, tempat itu, bahkan pemilik dunia tidak dapat memasukinya. Ingatan wanita berekor 9 itu tampaknya menjadi sangat tidak lengkap, ketika dia menyebutkan pusat dunia iblis, seluruh orang itu ternyata aneh. Lakukan. Jiwa tempah. Dalam kehampaan cermin yang awalnya tenang, semburan riak energi tak terlihat tiba-tiba muncul. Energi jiwa yang agung berbeda dari kekuatan jiwa yang digunakan Xiao Yan di masa lalu, seolah-olah lewat melalui wanita berekor 9.
Temperamen khusus dan operasinya mengandung sentuhan kekuatan aneh yang unik untuk wanita berekor 9. Kekuatan baru saja dicurahkan, dan mudah untuk sepenuhnya mengembangkan tempat ini menjadi danau jiwa. Puff. Tubuh Cailin sedikit melayang di udara, dan kemudian fluktuasi jiwa yang tak terjangkau yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat terbang menuju bagian dalam tubuhnya yang halus. Rasa dingin, dan kepulan asap. Namun, di bawah tindakan wanita berekor 9, bayangan ular 10 warna yang tidak aktif di atas tubuhnya yang halus hancur dan hancur sedikit demi sedikit. Merobek. Dalam sekejap, cahaya 7 warna dan kekuatan 10 warna pada tubuh Cailin terus menyatu, seolah-olah mereka terlibat dalam semacam pertarungan diam. Kekuatan 7 warna Sky Swallowing Python sepenuhnya dikendalikan oleh Cailin sejak benua Doki, tetapi antara 10 warna Sky Swallowing Python dan 7 warna, tampaknya hanya ada perbedaan dalam kekuatan 3, warna perbedaannya seperti jurang. Waktu seperti ini berlangsung lama, di mana Cailin terus menempel di hatinya, tidak peduli seberapa menakutkan metode penempaan jiwa ini, tidak ada jejak ketakutan sedikit pun. Setelah beberapa saat, Cailin terkejut. Di antara anggota badan dan tulang di tubuh, dendam, kekuatan reinkarnasi, yang telah disegel dan dipadatkan oleh kekuatan 10 warna, sebenarnya menunjukkan aliran jejak yang lambat saat ini. Metode penempaan jiwa wanita berekor 9 sebenarnya untuk sementara mengekang kekuatan Python menelan langit 10 warna. Meski hanya sementara, Anda harus tahu bahwa untuk mengekang penyebaran dan erosi kekuatan 10 warna, Cailin telah menghabiskan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya tetapi tidak mungkin berguna. Kekuatan jiwa Xiaoyan terus-menerus mengamati situasi di tubuh Cailin. Menyaksikan perubahan terakhir, tinjunya yang terkepal tidak bisa membantu melonggarkan. Kekuatan dingin dan ganas yang mengerikan. Cailin, untuk sementara menyelesaikan bahaya, tetapi hantu energi di sekitar wanita berekor 9 itu tampak lebih ilusi, seolah-olah itu akan benar-benar menghilang di sini kapan saja. Jelas, metode penempaan jiwa yang tampaknya sederhana barusan menghabiskan hampir semua kekuatan yang tersisa. Terima kasih, senior. Cailin perlahan mendarat, merasakan kekuatan yang perlahan pulih di tubuhnya, dan bibir serta giginya segera melonjak. Pada saat wilayah api tak berujung, Cailin diam-diam mencoba banyak metode, tetapi tidak dapat menahan kekuatan si Cai. Sekarang wanita berekor 9 itu begitu mudah diselesaikan, kekuatan pria ini tidak boleh diremehkan. Seharusnya tidak ada masalah dalam waktu singkat. Selanjutnya, ini adalah warisan dan senjata penggangguku. Begitu suara itu jatuh, patung batu berekor 9 yang bertumpu di altar tiba-tiba berdengung, dan energi yang agung dan menakutkan naik ke langit. Cahaya putih salju yang lembut perlahan miring ke bawah dari wanita berekor 9. Tiba-tiba, klon energi ini tampaknya telah menghabiskan sisa kekuatan terakhir, dan seluruh sosok itu menjadi ilusi, redup, dan benar-benar hilang setelah beberapa saat. Cahaya seputih salju meledak dari posisi di mana sosok itu menghilang, dan menyapu langsung ke arah patung batu berekor 9 dengan kecepatan yang menakutkan, seperti kunci energi yang membuka harta karun di dalam patung batu. Hanya dalam beberapa saat, getaran kuat menyebar dari patung batu, seolah-olah kekuatan terakhir wanita berekor 9 itu memanggil beberapa hal kuno yang tersembunyi di patung batu. Di atas patung batu berekor 9, seluruh tubuh bergetar, dan setelah beberapa saat, dua benda kuno muncul dari dalam patung batu, tergantung di udara, perlahan mekar dengan aura menakutkan kuno. Melihat ke atas, itu adalah bola cahaya putih salju murni, yang tampaknya mengandung kekuatan monster yang menakutkan dan mempesona. Hantu samar berekor 9 bercokol di atasnya, seolah-olah menjaga kekuatan besar dan mendalam ini. Hal semacam ini jelas merupakan kekuatan warisan yang ditinggalkan oleh rubah iblis berekor 9. Jika tidak ada darah dari keluarga rubah berekor 9, sulit bagi orang luar untuk mendapatkannya. Adapun Diki, meskipun yang terakhir bukan anggota klan berekor 9, ia memiliki hitam ajaran 6 ekor di bawah Salong Lang, tidak sulit untuk menelan alam, dan tujuannya mungkin adalah warisan ini. Tuan Xiaoyan, benda ini. Daiki menatap Xiaoyan dan mereka berdua, dan buru-buru bertanya. Warisan rubah iblis berekor 9 ini adalah tujuan akhir dari perjalanannya. Kamu bisa mengambil benda ini. Tapi ada banyak prasangka di antara klan berekor 9. Selain itu, tempat ini penuh dengan energi iblis yang tak ada habisnya, dan roh jahat di penjara penindas iblis telah dimusnahkan. Itu lebih baik mundur di sini. Pemahaman juga merupakan hal yang baik. Xiaoyan memandang Daiki dengan tatapan serius, menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, kesempatan semacam ini secara alami tidak akan dipaksa untuk meminta perampasan. Peluang pewarisan pada level ini tidak terlalu berguna bagi Xiaoyan yang saat ini berada di level reinkarnasi ke-6. Terima kasih,
Tuan Xiaoyan. Qi mendengar kata-kata itu, wajahnya penuh kegembiraan, dan dia diam-diam mengulurkan tangannya untuk menggenggam kelompok cahaya putih salju yang mempesona. Ada juga beberapa kekuatan yang hampir sama di dalam tubuh, melonjak bersama. Tanpa ragu-ragu, Daiki duduk bersila langsung, mendesak kekuatan garis keturunan monster di tubuhnya untuk melahap dan menyerap warisan. Melihat penampilan bahagia Daiki, Xiaoyan tidak punya pilihan selain menggelengkan kepalanya, lalu berbalik untuk melihat kelompok cahaya lain di atas patung batu. Di sisi lain, adalah sebuah kotak batu, kotak itu hanya seukuran lengan, tetapi seluruh tubuhnya tertutup rapat, dan tak terhitung pasang mata majemuk yang tergambar di seluruh tubuh. Jika tidak ada kecelakaan, yang tersembunyi di dalamnya adalah tiran peringkat 9 di antara 10 tiran teratas di dunia iblis, mata jiwa iblis. Benda ini, Xiaoyan dengan lembut menggenggamnya di tangannya, dan sentuhan jiwa yang panas keluar. Seorang tiran memiliki kekuatan yang mengerikan, jika digabungkan dengan beberapa orang kuat yang menggunakan teknik pupil, kekuatannya akan membuat jantung berdebar. Dan kamu telah berjanji pada orang lain. Kailin sepertinya merasakan beberapa pemikiran hati-hati Xiaoyan, dan langsung menggelengkan kepalanya dan menolak. Cailin tahu pikiran Xiaoyan. Sun Er memiliki gagak emas berkaki 5 dan api suci. Yun Yun mengendalikan api suci dan pedang kaisar surgawi Taiji. Dia dan Mu Yingying adalah satu-satunya yang tidak memiliki senjata suci di tangan mereka. Batuk. Xiaoyan tertawa kering setelah penolakan Cailin yang layu, dan kemudian meletakkan kotak batu senjata tirani itu, dan pikiran lain di benaknya langsung dimusnahkan. Aku tahu maksudmu tapi benda ini, aku tidak bisa mengendalikannya. Benda ini seharusnya adalah nenek moyang dari klan berekor 9, mata dari jiwa iblis yang menyertai rubah iblis berekor 9. Meskipun klan Medusa kami juga dapat menggunakan teknik murid, tetapi sebagian besar roh dari klan berekor 9 yang menawan, dan kami cantik. Yang dikendalikan Dusa adalah racun yang paling yin dan jahat di dunia. Melihat kebaikan langkah Xiaoyan, Kailin tidak bisa menahan senyum. Perjalanan ke dunia iblis, aku tidak tahu apakah aku bisa membantumu menemukan artefak yang berguna. Mari kita ikuti takdir. Oke, karena istana iblis ekor 9 sudah berakhir, ayo pergi, keluar dulu. Penatua King Luan, untungnya tidak dipermalukan. Xiaoyan dan Cailin meninggalkan balai iblis ekor 9 dan kembali ke gedung tinggi menara pemetik bintang dalam sekejap, tetapi saat ini, selain King Luan ekor 9, masih ada banyak ekspresi di wajah mereka. Orang kuat berekor 9 yang buruk. Pembangkit tenaga listrik ini semua menatap diri mereka sendiri dengan ganas, kekuatan mereka semua melayang di sekitar tingkat reinkarnasi tingkat pertama ke tingkat reinkarnasi tingkat ketiga, dan mereka dapat dianggap sebagai kekuatan yang kuat di tempat lain. Untuk sementara, suasana di sini menjadi sangat aneh. Itu memang mata jiwa iblis, dan aku berterima kasih kepada Tuan Xiao Yu di sini. King Luan berekor 9 dengan cepat mengambil kotak batu yang diserahkan oleh Xiaoyan, dan berkata dengan gembira setelah menggunakan teknik rahasia klan berekor 9 mereka untuk menjelajah. Satu hal lagi, kuil iblis ekor 9 sebenarnya adalah penjara penindas iblis kelima di dunia 1000 besar. Kuil itu menekan dewa setengah jahat. Patriarkmu telah jatuh, dan tubuh serta jiwamu semuanya hancur. Xiaoyan berkata dengan sedikit penyesalan, jelas membantu orang sampai akhir. Kekuatan 10 warna pada tubuh Cailin telah ditekan sementara oleh rubah iblis berekor 9, dan melakukannya sendiri dapat dianggap secara tidak langsung membantu keturunannya. Omong kosong apa? Mendengarkan kata-kata Xiaoyan, sekelompok pria kuat di belakang Jiwei King Luan mendengus dingin, dan fluktuasi energi tak terlihat tiba-tiba muncul dari kekosongan di sekitar loteng. Kemarilah, seret aku ke bawah dan tangani itu sesuai dengan aturan klan Tuan Xiao Yu akan menjadi tamu terhormat klan berekor 9 kita di masa depan. Jika seperti ini hari ini, jangan salahkan aku karena tidak bersimpati. Xiaoyan baru saja akan mengambil tindakan, ini untuk menyaksikan bayangan hitam dengan kekuatan yang baik muncul, dan menangkap beberapa mata yang kuat dengan mata yang buruk. Karena perjalanan ini sudah berakhir, kita tidak akan repot lagi, selamat tinggal. Xiaoyan juga sangat menyukai tindakan Jiwei King Luan, tetapi dia menghabiskan banyak waktu di sini, dan sekarang rencananya adalah untuk kembali ke Heishanlong sesegera mungkin. Stasiun Serigala, begitu yang terakhir bangun, lebih baik untuk melangkah ke pusat dunia iblis sesegera mungkin, dan kekuatan 10 warna tidak akan pernah bertahan. Tuan Xiaoyan, tunggu sebentar, mungkin saya tahu bagaimana cara menekan sepenuhnya atau memperbaiki kekuatan ini dan mengubahnya menjadi berguna. Tepat saat Jiwei King Luan dan Xiaoyan mengucapkan selamat tinggal, sosok Daiki tiba-tiba berubah dari Jiwei, dari aula setan ekor.
Munculnya suara ini membuat semua orang melihat ke atas dan membuang muka. Dengan perhatian semua orang, lapisan cahaya seputih salju tiba-tiba muncul di tubuh Daiki Jiao. Sinar cahaya putih salju tercurah, mata Daiki berkedip sedikit, dan dia menatap Xiao Yan dan semua orang di depannya sambil tersenyum. Senyum itu sebenarnya perlahan mengandung aura menawan yang tak tertahankan. Ini sangat cepat. Xiao Yan mengerutkan kening saat dia melihat napas Daiki, dan sekarang perasaan yang terakhir diberikan kepada Xiao Yan, meskipun itu tidak berbahaya, jelas tidak bisa diremehkan. Daiki, sudahkah kamu menerima warisan Tuan Ekor 9? Melihat pemandangan ini, beberapa wajah tingkat tinggi dari klan berekor 9 yang mengelilingi King Luan Ekor 9 sedikit tergerak. Yah, itu telah diterima tapi kekuatan besar ini tidak dapat disempurnakan untuk sementara waktu. Setelah Daiki selesai berbicara, ada aura mempesona dan menawan di matanya yang indah, dan dia menatap Xiao Yan lagi. Daiki, apa yang baru saja kamu katakan? Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan suara yang dalam. Saya tidak tahu orang dewasa Xiao Yan, pernah mendengar tentang salah satu dunia iblis yang aneh, lubang 4 gambar. Kupu-kupu berdoa dengan mata indah, membuka senyum juling. Gua 4 gajah. Xiao Yan sedikit mengernyit, ketika dia mendengar kata-kata ini, dia tampak sedikit ragu. Xiao Yan telah lama mendengar tentang misteri Gua 4 Gajah, tetapi sekarang hal itu dikatakan dari mulut Daiki, ditambah dengan sisik warna yang rumit di sampingnya, yang membuat Xiao Yan merasa takjub. Kamu benar-benar tahu tentang Gua 4 Gajah. Pada saat ini, ekspresi ketakutan muncul di wajah Cailin yang tenang dan cantik. Ada banyak rumor tentang Gua 4 Gajah di dunia iblis kita, tetapi kita hanya tahu bahwa itu adalah tempat teraneh kedua di dunia iblis dan juga merupakan tempat dengan peluang dan bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Daiki mendongak dan melihatnya dengan tenang, melihat Cailin, dia sepertinya melihat melalui beberapa pemikiran di hati Cailin. Tuan Xiao Yan, apakah Anda masih ingat Kaisar Iblis? Daiki terus menambahkan, yang ke-16 di daftar api suci pemilik api iblis surgawi. Kenangan mengalir seperti mata air, dan Xiao Yan langsung menyembur. Pada awal dunia iblis, meskipun Xiao Yan memperoleh banyak kekuatan dari Kaisar Iblis, seperti keterampilan bertarung Kaisar Iblis, tetapi api suci yang awalnya dikendalikan oleh Kaisar Iblis menghilang. Ada banyak rumor tentang Gua 4 Gajah tapi menurut warisan dari Rubah Iblis Ekor 9, sepertinya ada sesuatu di sana yang bisa digunakan untuk menyempurnakan kekuatan 10 warna. Level puncak, tapi itu memiliki banyak efek magis untuk orang dewasa ini. Dan mengandalkan warisan dari orang dewasa berekor 9, sepertinya saya merasakan keberadaan resep dari orang dewasa ini. Daiki berkata di sini, tidak ada lanjutkan untuk berbicara, dia diam-diam melihat posisi Cailin. Ketika Cailin mendengar Daiki mengucapkan kata obat, tubuhnya yang semula damai sedikit bergetar. Jelas, dia tidak bisa membayangkan bahwa warisan rubah iblis berekor 9 benar-benar membawa misteri seperti itu. Di mana resepnya? Pada saat ini, persepsi jiwa Xiao Yan yang tajam juga merasakan sesuatu, dan berkata langsung. Tidak. Cailin menggelengkan kepalanya sedikit, matanya malu. Keluarkan. Tidak. Setelah beberapa pertanyaan, Cailin menggigit giginya dengan ringan, dan mengeluarkan gulungan kuno kekuningan dari cincin. Puncak tingkat surga kelas 8, pil pemulihan jiwa. Pil suci yang menyembuhkan kekuatan orang yang meninggal dan menyatukan jiwa. Xiao Yan langsung mengendalikan resep di tangannya, dan kekuatan jiwa yang agung miring keluar, menggunakan efeknya dan sebagainya. Masih ada satu bahan obat terakhir, tetapi hal semacam itu terlalu sulit ditemukan. Pada saat ini, Cailin jelas tidak berniat untuk terus menyembunyikan Xiao Yan, dan alisnya meregang. Apa? Xiao Yan sepertinya memperhatikan, alisnya berkerut. Inti ajaib. Cailin menggelengkan kepalanya, tetapi ketika dia menyebutkan dua kata ini, dadanya penuh sesak. Tidak perlu inti sihir untuk memperbaiki ramuan obat kelas 8. Itu hanya perlu disempurnakan dengan kekuatan langit dan bumi. Bagaimanapun, Xiao Yan adalah seorang apoteker kelas 9 asli, jadi dia tidak bisa membantu, tapi bernafas lega. Tapi resep ini berbeda dari ramuan obat biasa. Cailin menggelengkan kepalanya tiba-tiba, jelas dia telah meneliti resepnya dengan seksama. Tunggu, apa ini? 7. Kelas reinkarnasi tingkat 7, inti iblis binatang tak tertandingi lainnya. Matanya sedikit tertuju pada resep kekuningan dan sederhana, dan dia melirik beberapa tempat penting yang lebih tidak jelas. Xiao Mata Yan matanya menyipit tajam untuk pertama kalinya. Kenapa kamu tidak mengatakan sesuatu seperti ini sebelumnya? Xiao Yan memarahi dengan wajah tegas ketika dia memperhatikan kekhawatiran Cailin.
Ternyata dia telah menemukan cara untuk menyembuhkan dan menggabungkan kekuatan dari 10 warna langit menelan piton. Dia hanya membutuhkan inti sihir dari Samsara Warcraft lapisan ke-7. Inti iblis dari binatang tingkat reinkarnasi lapis ke-7 hampir sama menakutkannya dengan Kaisar Iblis. Bahkan dengan Xiao Yan hari ini, saya khawatir ini tidak akan berhasil dibunuh. Yang paling penting adalah tidak ada jejak monster super ini sama sekali. Tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk menemukan Kaisar Iblis, dan dia akan berkata pinjam inti iblismu untuk digunakan. Meskipun hilangnya inti iblis tidak akan sepenuhnya menghancurkan Kaisar Iblis dan monster serta binatang buas lainnya, itu juga akan merusak sumber jika Anda ingin berkultivasi dan pulih. Saya khawatir Anda pasti akan mengalami malapetaka. Di Gua Empat Gajah, apakah ada binatang buas yang tiada taranya? Xiao Yan mengerutkan kening, menatap Cailin yang diam di sampingnya, merasa campur aduk untuk beberapa saat. Seharusnya tidak ada, tetapi menurut catatan, di mana ada binatang buas tingkat reinkarnasi tingkat 7, harimau darah jahat surgawi, itu harus dapat mengisi kekosongan iblis tingkat reinkarnasi tingkat 7, inti. Daiki sepertinya tahu banyak hal dari warisan, tiba-tiba berkata dengan nada berat. Bahkan peringkat reinkarnasi 7 kali lipat dari monster dan binatang, jenis kekuatan tertinggi yang cukup untuk mengguncang dunia. Jika Anda tidak hati-hati, Anda hanya bisa jatuh dengan sedih. Itu terlalu berbahaya. Setelah mendengarkan Daiki, Kailin menggelengkan kepalanya hampir tanpa sadar. Dia tahu gaya perilaku Xiao Yan, dan begitu ada titik balik dan harapan dalam masalah ini, dia akan pergi ke sana terlepas dari hidupnya. Namun, dengan kekuatan Xiao Yan saat ini dari peringkat reinkarnasi ke-6, terlalu berbahaya untuk berurusan dengan binatang tak tertandingi dari peringkat reinkarnasi ke-7. Di level reinkarnasi, setelah level ke-5, apalagi level, meskipun levelnya kecil, celahnya seperti jurang. Kamu tinggal di sini. Xiao Yan mengerutkan kening, secara alami menyadari kekuatan sihir yang terkandung dalam kata-kata kuasa Seven Reincarnation Rank. Dilihat dari kekuatannya saat ini, mungkin sangat sulit untuk ditangani. Tidak, aku akan ikut denganmu. Setelah 3 kali berjuang, Kailin harus berkompromi. Ayo pergi. Setelah 3 pemikiran, Xiao Yan hanya bisa melakukannya. Dia mengambil pergelangan tangan Cailin dan terbang menuju Gua Sixiang. Berangkat dari klan Jiwei, karena koordinat khusus Gua Sixiang, Xiao Yan dan keduanya sangat cepat, dan hanya dalam 1/4 jam, mereka tiba di lokasi Gua Sixiang. Melihat sekeliling, itu adalah area abu-abu yang aneh, dengan bintik-bintik cahaya berdebu yang tak terhitung jumlahnya mengambang di kehampaan, samar-samar membentuk pola misterius dan kompleks, yang memicu seluruh ruang secara ajaib. Di daerah itu, ada puncak yang sepi. Pepohonan yang rimbun di puncak gunung sangat aneh. Angin gunung bertiup, dan aroma burung dan bunga meluap, seolah-olah ini hanya tempat yang damai. Tapi perbedaan dari keheningan normal inilah yang membuat Xiao Yan, yang selalu pendiam, menjadi serius. Dengan persepsinya tentang bahaya sepanjang tahun, seringkali dalam situasi ini ada makhluk yang sangat berbahaya tersembunyi. Dikatakan bahwa salah satu pintu masuk ke Gua Sixiang ada di sini, tetapi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, sangat sedikit orang kuat yang memasuki Gua Sixiang. Di antara mereka, mungkin ada banyak hal misterius. Di atas gunung yang tinggi dan lurus, tiba-tiba jatuh 2 suara, sosok diam-diam muncul di sini. Gua Sixiang, Qinglong, Suzaku, Xuanwu, dan Macan Putih. Aku hanya tidak tahu pintu masuk Sixiang mana yang ada di sini. Begitu kata-kata itu jatuh, mereka berdua sangat cepat, dan mereka melintasi gunung sesuka hati dan bergerak di dalamnya. Dimanapun mereka melewati jalan, sekelompok api panas berlama-lama di bawah, seolah-olah mencari pintu masuk ke sana. Deanorexia Project. Namun, dengan kedatangan keduanya, gunung yang sedikit mati ini juga perlahan melepaskan beberapa napas unik, seolah-olah ada makhluk yang menyemangati kedatangan orang asing. Ketika mereka sampai di puncak tersembunyi di pintu masuk Gua Sixiang, mereka tidak menemukan sesuatu yang aneh untuk sementara waktu, dan keduanya hanya bisa berjalan tanpa tujuan. Setelah beberapa saat, penjelajahan dan pencarian kedua orang itu tidak membuahkan hasil, dan akhirnya mereka tiba di lembah yang dalam dengan energi yang sangat kuat di puncak gunung. Seluruh gunung telah diperiksa oleh saya. Tampaknya hanya medan di sini yang relatif istimewa, dan energi di sini adalah yang paling terkonsentrasi di seluruh gunung. Berdiri di atas lembah yang dalam, Xiao Yan melihat sekeliling. Jurang ini seperti jurang maut, dan bentuknya seperti baskom besar. Pada saat ini, Xiao Yan dan keduanya melayang di pintu masuk. Di sekitar lembah-lembah, ada banyak bahan obat yang tumbuh di mana-mana, dan energi padat samar-samar membentuk kabut, yang tampaknya menutupi pintu masuknya. Yao Xiang,
Energi surga dan bumi, mungkinkah ini pintu masuk ke Gua Empat Gajah? Mendengar penjelasan Xiao Yan, alis Cailin sedikit melebar, tapi sayangnya kekuatan 10 warna di tubuhnya tidak memancarkan fluktuasi apapun. Meskipun ini adalah tanah harta karun bahan obat, tampaknya ada banyak hal jahat di dunia yang tidak dikenal di bawah ini kekuatan. Jiwa yang besar membuat Xiao Yan sangat menyadari beberapa fluktuasi halus di bawah pintu masuk baskom, dan perlahan ada rasa ngeri, bahkan ekspresinya menjadi aneh. Tempat aneh semacam ini adalah yang pertama kali ditemui Xiao Yan. Tidak hanya menahan kekuatan yang menekannya, tetapi bahkan seluruh ruang dipenuhi dengan pedang, dan tampaknya sulit untuk menghancurkannya dengan kekuatan satu orang. Ayo pergi. Keduanya saling memandang, dan setelah beberapa saat, tidak ada keraguan sama sekali, tubuh mereka melonjak, dan mereka melangkah langsung ke jurang tak berujung lembah-lembah. Baru saja dituangkan ke dalamnya, kekuatan kegelapan menyebar seperti gelombang pasang, benar-benar menyelimuti tubuh keduanya, dan sentuhan tanpa bobot menembus sanubari keduanya. Pupil matanya sedikit menyusut, Xiao Yan mengambil Cailin dan melompat ke depan, meraih beberapa benda di ruang ini dengan telapak tangannya, dan baru kemudian menstabilkan sosoknya. Melihat sekeliling, di depan mereka berdua, pemandangan tebing curam mulai terlihat. Di sini, tampaknya bahkan banyak kekuatan di tubuh Xiao Yan untuk sementara gagal, kecuali darah naga dan transformasi dewa naga di tubuh, fluktuasi lembut sedikit mekar. Seorang jedi, keluar dulu. Wajah cantik Cailin dipenuhi dengan ekspresi serius, dan dia tidak bisa membantu tetapi sedikit mengecilkan telapak tangannya, mengingatkan Xiao Yan. Mata Xiao Yan bergerak, dan dengan bantuan cahaya redup di kekosongan ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa ini adalah tebing dan puncak gunung. Di tebing dan tebing yang curam, ada banyak tulang dan sisa kerikil yang tak terhitung jumlahnya. Jelas barang-barang itu ditinggalkan di sini oleh beberapa orang kuat yang masuk ke Gua Empat Gajah tanpa izin. Ruang ini telah memenjarakan semua kekuatan di tubuh kita seiring berjalannya waktu, begitu vitalitas dalam tubuh kita ditelan olehnya, kita semua akan jatuh di sini. Tempat ini memang jedi, tapi bukan tanpa solusi. Lihat, saat berikutnya, Xiao Yan dengan kuat menggenggam batu di atas tebing dengan satu tangan, dan mengangkat jari tangan lainnya untuk menghadap tebing. Bagian bawah tebing menunjuk ke kekosongan. Bagian bawah tebing sangat gelap, seolah-olah memiliki kekuatan menakutkan untuk melahap semua hal, tetapi saat ini ada batu yang menonjol, yang sangat menarik perhatian. Ini gerbang istana. Mata indah Cailin sedikit menyipit, dan dengan bantuan kekuatan garis keturunan dari kekuatan 10 warna di tubuhnya, dia sepertinya bisa melihat gerbang kuno yang ditutupi dengan tanaman merambat cian dari celah-celah di batu. Namun, bagaimana kita bisa mendekati dasar? Dari sini ke batu di bawah setidaknya ada jarak 100 meter. Ditambah dengan kekuatan aneh dari ruang ini, dampak yang begitu kuat sangat merusak. Cailin tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya, jelas bahwa adegan saat ini penuh dengan krisis. Ada banyak peluang di keempat gua gajah ini, tetapi tingkat bahayanya juga menakutkan. Percayalah padaku, tutup matamu dan pergi. Xiao Yan dengan hati-hati mengamati tebing dan tebing di sekitarnya untuk sementara waktu, dan kemudian memeriksa kekuatan jiwanya lagi, dan menemukan bahwa tidak ada aura aneh lainnya. Dia melepaskan batu itu, dan melingkarkan lengannya di sekitar Kai dengan erat. Pinggang ramping sekali. Mereka berdua dengan cepat jatuh ke bawah seperti guntur. Kecepatannya sangat cepat, dan suara angin yang pecah di sepanjang jalan ternyata membelah rok panjang di tubuh Cailin sedikit demi sedikit. Angin bergema, potongan tebing dan gunung ini memuncak, ki hitam yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka perlahan mendekati mereka berdua, dan aura yang terkandung di dalamnya serakah dan ganas. Kaca. Pada saat kritis, Xiao Yan tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menghantam langsung ke batu di dasar gunung. Semburan debu bubuk keluar, tetapi beberapa batu padat yang tersisa dicengkeram oleh telapak tangannya, dan tubuh mereka berdua benar-benar stabil. Turun. Xiao Yan mendengus dingin, dan dengan jentikan telapak tangannya, dia langsung mengirim tubuh Cailin ke kekosongan di bawah batu. Ini adalah tempat paling aneh di sini. Xiao Yan, kemarilah. Sepertinya ada sesuatu di portal ini. Telapak tangan Xiao Yan memerah, tetapi dampak dari jatuh 100 meter seperti itu bertabrakan dengan batu, tetapi tidak meninggalkan luka. Sekarang kekuatan fisik Xiao Yan telah mencapai tingkat yang sama sekali baru. Aura yang tertekan masih berlanjut, sosok Xiao Yan bergoyang dan muncul di bawah batu pada saat yang sama. Di bawah batu, ini adalah gua seluas puluhan meter. Gua itu ditutupi lumut. Melihat ke atas, portal cian seperti tebing tertanam di mata keduanya. Sederhana dan aneh, inilah yang dirasakan Xiao Yan saat pertama kali melihat masa lalu. Tampaknya setelah membuka pintu ini, waktu baru akan datang.
Tanaman merambat ini sepertinya tidak tumbuh dengan liar, makhluk seperti itu sepertinya agak mirip naga. Tetapi sengaja dikelilingi oleh orang-orang di portal. Aku khawatir ini adalah salah satu pintu masuk ke Gua Empat Gajah, pintu masuk ke Gua Qinglong. Aku tahu bagaimana pintu ini retak. Mundur sedikit. Deanoreksia Project. Xiao Yan bertepuk tangan, dan kemudian kekuatan darah naga diam-diam mengalir keluar, dan itu benar-benar ada di sana. Bayangan naga emas mini terbentuk di tubuhnya. Boom! Bayangan naga emas baru saja muncul, membawa aura menakutkan yang mendominasi dunia, dan raungan naga menyebar ke portalnya. Portal kuno pada awalnya tidak bisa dihancurkan, dan bahkan tanaman merambat Qian perlahan-lahan membentuk naga yang tidak aktif, tetapi sayangnya, di bawah kejutan kekuatan Raja Naga Emas, itu pecah dengan sendirinya. Ayo pergi. Sosok mereka berdua menghilang seketika. Pada saat mereka baru saja masuk, penindasan tak terlihat di tubuh mereka benar-benar menghilang dengan bersih, seolah-olah mereka telah memasuki ruang khusus. Ruang di belakang pintu masuk Gua Qinglong mungkin adalah Gua Empat Gajah. Ruang ini gelap, dan angin yin mengalir kemana-mana, dan bahkan ada suara yin yang aneh dan tajam bercampur dengannya, seperti roh sesat hantu di neraka, meratap tanpa henti. Kegelapan, abu, lapisan kehampaan, tidak ada jejak kehidupan di seluruh dunia. Hanya keheningan total yang hampir mencapai ekstrim, adalah gambaran keseluruhan dunia ini. Sepertinya ini yang disebut Gua Empat Gajah, tetapi dunia semacam ini adalah tempat teraneh kedua dalam legenda yang tak terhitung jumlahnya di dunia iblis, dan itu agak tidak konsisten. Memasuki Gua Empat Gajah, meskipun kekuatan telah kembali normal, tetapi kekuatan jiwa tampaknya dibatasi oleh beberapa kekuatan kuno, dan itu hampir tidak berguna, yang membuat Xiao Yan mengerutkan kening. Monster itu, aku tidak tahu di mana sekarang. Tingkat reinkarnasi kuasi tingkat ke-7 tidak sebanding dengan tingkat reinkarnasi 7 tingkat setengah langkah. Tampaknya ada baiknya melakukan beberapa persiapan. Tubuh Xiao Yan, formasi dan api suci dan kekuatan lainnya melonjak bersama, siap menghadapi keadaan darurat di sekitar mereka kapan saja. Apa itu? Ketika Xiao Yan bertindak seperti ini, tangan batu giok Cailin di samping dengan tenang terangkat, menunjuk ke masa udara hitam yang bergelombang di depan mereka berdua. Masa aura hitam langsung menyelimuti mereka di depan mereka, dan aura di lapisan awan hitam berjatuhan tanpa henti, seolah-olah ada beberapa makhluk hidup di dalamnya. Monster ular. Ini 3 ular roh jahat. Setelah beberapa saat, Cailin diselimuti oleh lapisan kekuatan 10 warna, dan dia mengenali makhluk yang tersembunyi di masa udara hitam itu sekilas. Saya melihat seekor ular iblis berkepala 3 berguling-guling di awan hitam, panjang tubuhnya 100 kaki, dan tubuhnya bergelombang, ternyata bergerak perlahan seperti awan hitam, menekan lingkungan ke dalam kegelapan. Karena cahaya redup, Anda dapat samar-samar melihat ular monster berkepala 3 yang tertidur di awan hitam. Sisik ular di sekitar tubuh ditutupi dengan energi monster setinggi langit, dan 3 kepala ular besar, masing-masing dengan puluhan ukuran dari 3 pasang mata ular merah seperti 6 lentera, bergerak di kehampaan yang suram, penuh dengan monster merah darah, yang sangat menakutkan. Api akan datang. Kekuatan monster ini hanya setingkat samsara, tapi Xiao Yan tidak menahan diri. Kekuatan api yang agung miring, dan dengan mudah memenjarakan seluruh tubuhnya. Air mata. Monster berkepala 3 itu tampaknya berada di bawah semacam ancaman. Kepala ular besar itu bergetar, menelan surat ular, dan angin suram tiba-tiba menyapu dari 3 mulut raksasa, dengan seram dan beracun, mengikis segalanya, sekitar. Xiao Yan tunggu. Sepertinya untuk membimbing kita ke arah yang kita tuju. Lagi pula, Cailin memiliki garis keturunan puncak monster ular, jadi dia bisa dengan mudah mendeteksi beberapa pemikiran di benaknya. Sepertinya orang ini juga makhluk di Gua Empat Gajah. Pertarungan singkat barusan meyakinkannya. Pergi, mari kita lihat. Keduanya saling memandang, dan kecepatan mereka meroket, langsung menghadap ketiganya, headed monster arah kaburnya dikejar. Susu, apakah seseorang akhirnya di sini? Pada saat ini, di kedalaman kehampaan yang gelap, ada suara kuno dan keruh yang berbicara dengan pelan. Ini, ketika monster berkepala 3 pindah ke pintu masuk gua yang gelap, mereka tiba-tiba berhenti, seluruh tubuh diam-diam melarikan diri dari udara, dan berbaring dengan tenang di tanah, dengan tatapan hormat di mata ular. Tampaknya di gua ini, ada semacam makhluk kuat yang ditakuti. Xiao Yan saling melirik, satu demi satu, langsung masuk ke dalam gua. Di luar gua yang gelap, tiba-tiba ada suara keras. Tiba-tiba, di lorong sempit di sekitar gua, batu-batu besar dan debu terus berjatuhan. Itu bercampur dengan aura menakutkan, yang perlahan mengguncang Xiao Yan dan mereka berdua.
Serangan ini dikirim oleh 3 monster tampaknya membuat kita mundur, dan ada beberapa makhluk menakutkan yang tersembunyi di dalamnya. Suara besar itu mengguncang seluruh gua. Momentumnya luar biasa, dan Cailin sepertinya merasakannya. Beberapa pemikiran di benak yang terakhir tidak bisa tidak berbicara. Monster yang kita cari seharusnya ada di sini. Aku telah mengamati sepanjang jalan. Ini adalah kedalaman seluruh gua 4 gajah. Jika diharapkan, ini adalah inti gua. Tanah. Meskipun gua itu adalah sempit, tidak berdasar. Keduanya berjalan bergandengan tangan menuju kedalaman gua, tetapi semakin jauh ke bawah gua, suasana suram menjadi semakin bermartabat, bahkan jika itu dirasakan oleh kekuatan skala warna dan warna, juga dapat merasakan sentuhan kegelisahan. Tampaknya di dasar gua, ada beberapa binatang buas yang tak tertandingi menunggu mereka. Melahap. Selama gerakan di sepanjang jalan, Xiaoyan melepaskan api-api suci sedikit untuk menerangi jalan ke depan, dan kemudian kekuatan menelan gelap meresap ke seluruh tubuhnya. Dia melarikan diri begitu cepat, dia tidak berani mendekati Xiaoyan sama sekali. Bagaimanapun, kekuatan melahap itu cukup untuk melahap segalanya, dan makhluk lemah di gua ketakutan dan hanya bisa mundur. Berjalan seperti ini, hampir 1/4 jam, dan garis pandang di depan keduanya menjadi lebih lebar. Sepertinya mereka telah mencapai ujung gua, dan dunia yang sama sekali baru mengalir ke mata mereka. Di ujung gua, tampaknya ada ikatan yang hancur, tetapi saat ini tidak ada paksaan, dan Xiaoyan dan keduanya dengan mudah menyeberang. Dunia di depannya adalah pemandangan area gua berukuran 100 zang, dengan mutiara bercahaya seukuran kepalan tangan yang mengambang di atasnya di tengah, menerangi seluruh dunia. Terletak di tepi dinding tepi, ada sarkofagus yang telah lama disegel. Sarkofagus diukir dengan pola kompleks yang tak terhitung jumlahnya, yang tampaknya menekan beberapa makhluk. Di sekitar sarkofagus, ada 4 batu kuno dan suci patung berdiri dengan tenang. 4 patung batu sesuai dengan 4 binatang mitos dari Qinglong, Macan Putih, Suzaku, dan Xuanwu masing-masing, dan mereka melihat ke atas dan melihat sekeliling lagi, tetapi menemukan bahwa di sekitar dinding gua, satu demi satu, kuno dan berat. Garis-garis berwarna darah terukir diam-diam di atasnya, dan mereka tampaknya membentuk kontinum satu sama lain, sebuah formasi yang sangat kompleks. Dengan penambahan patung batu dari 4 binatang, tampaknya menekan beberapa hal yang paling kuat di dunia. Berdengung, mata Xiaoyan tertuju pada sarkofagus yang dikelilingi oleh 4 gajah. Dari sarkofagus kedap udara, Xiaoyan mencium rasa tidak nyaman bahkan keheningan di tubuhnya. Penguasa dewa, saat ini, ada yang terik gelombang. Xiaoyan tidak tahu apakah itu kekuatan tarik senjata ilahi, atau fluktuasi lainnya, tetapi Xiaoyan samar-samar tahu bahwa gua ini jelas merupakan tempat yang ganas. Di seluruh gua, ada tumpukan tulang putih di tanah, dan setidaknya ratusan orang jatuh di sini. Dalam hubungannya dengan patung batu dari 4 dewa dan binatang buas dan peti mati, sentuhan rahasia dan kewaspadaan perlahan mengalir ke Xiao Hatiyan. Di sini sepertinya ada aura monster itu, meskipun sangat lemah. Setelah beberapa saat, mata indah Cailin perlahan mengamati sarkofagus. Dilihat dari kekuatan 10 warna, Cailin sepertinya berasal dari gua di sini. Saya mencium beberapa aura halus dari monster beast. Selamatkan aku. Harta karun yang tak terhitung jumlahnya di 4 gua gajah semuanya untukmu. Saat Xiaoyan melihat tempat ini dengan hati-hati, raungan ganas tiba-tiba keluar dari sarkofagusnya. Momentumnya seperti pelangi, mengejutkan. Siapa? Suara ini baru saja muncul, energi langit dan bumi di seluruh gua menjadi sunyi, dan bahkan kekuatan 10 warna di tubuh Cailin melonjak bersama. Sepertinya suara itu memberi tekanan besar pada yang terakhir, mengerikan. Begitu kata-kata itu jatuh, mereka berdua melihat sarkofagus di belakang 4 patung batu secara bersamaan. Pada saat ini, cahaya redup di dalam sarkofagus kuno terus-menerus berkedip, tetapi itu ditekan oleh garis-garis kuno yang tak terhitung jumlahnya di sarkofagus. Kami hanya bisa samar-samar melihat bagian bawah sarkofagus, dan sepertinya ada aura yang sangat kuat ditekan oleh penahanan. Sumber suara juga berada di bawah sarkofagus. Aku adalah binatang tertinggi di dunia iblis, dan begitu juga harimau darah jahat. Mengikuti tatapan Xiaoyan, raungan rendah yang menakutkan yang menghancurkan bumi bergema dari sarkofagus lagi, dan ada sedikit kebanggaan dalam suara itu. Namun, tidak peduli bagaimana yang terakhir berjuang, ada semburan pola cahaya yang melonjak di sarkofagus, menekan napasnya sebanyak mungkin. Mendengar suara arogan orang ini, Cailin dan Xiaoyan saling memandang. Tampaknya situasinya jauh lebih baik dari yang diharapkan. Namun, karena kekuatan menakutkan orang ini, dia memutuskan untuk tidak mengungkapkan kekuatannya. Harimau darah jahat surgawi.
Apa itu? Untuk mencegah orang ini menyadari sesuatu yang salah, Xiao Yan dan keduanya menahan napas pada tingkat reinkarnasi tingkat kedua, dan kemudian bertanya dengan suara tersentak-sentak. Dengan isolasi sarkofagus, sulit bagi yang terakhir untuk menemukan kekuatan sebenarnya dari Xiao Yan dan keduanya. Kemudian mereka berdua menatap sarkofagus dengan takjub. Selamatkan aku bisa membiarkanmu mendapatkan semua warisan dan harta karun di 4 gua gajah. Jika tidak, tanpa bantuanku, dengan kekuatan kalian berdua pada reinkarnasi tingkat kedua, hanya ada satu jalan buntu di ruang ini. Tianxi Suehu, yang ditekan di sarkofagus, jelas tidak menyangka bahwa tidak seorang pun di dunia iblis akan mengetahui reputasinya yang terkenal, dan meraung lagi setelah merenung. Suami saya dan saya masuk ke sini hanya untuk mendapatkan beberapa kesempatan. Ketika kita masuk di sini, kami hanya didekati oleh ular 3 berkepala, dan kita tidak bisa mengganggu budidaya senior. Kami akan pergi sekarang. Lin Er, ayo pergi, kata Xiao Yan. Setelah selesai, dia langsung menarik sisik warna dan berjalan keluar dari gua dengan lembut, mencoba meninggalkan ruang ini. Kalian berdua, kembalilah. Saya melihat bahwa atribut Anda kejam, tetapi anak Anda mengolah atribut api. Melihat Xiao Yan dan keduanya yang berhasil masuk ke sini tanpa terinfeksi oleh hal-hal jahat di sekitar gua, sarkofagus sekali lagi, suara harimau darah jahat surgawi datang dari dalam. Apa yang dia kembangkan memang atribut api. Pada saat ini, Kailin berhenti sedikit, dan menatap sarkofagus dengan sentuhan kekuatan 10 warna di matanya yang indah. Jalan gua yang dilalui di sepanjang jalan penuh dengan aura jahat besar dan kecil, tetapi aura di gua ini sangat suci, dan jelas sangat cocok untuk budidaya monster. Bahkan di dalam apa yang disebut gua 4 gajah, energi langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya perlahan-lahan melonjak dari sungai bawah tanah dan berkumpul menuju sarkofagus dan 4 patung batu dewa dan binatang, membawa energi yang tak habis-habisnya kepada mereka. Seluruh gua itu misterius, dan ada beberapa tulang di dalam gua, saya khawatir harta di gua ini belum diambil. Senior, ruang ini sangat berbahaya, hal tanpa pamrih semacam ini. Xiao Yan menyeringai, menyesali suaranya, dan kemudian pergi dengan skala warna, tetapi kecemerlangan api suci tersebar sedikit demi sedikit di sepanjang jalan. Apakah kamu tahu Seng Yan? Mendengar suara acuh tak acuh Cailin, ada keheningan di sarkofagus untuk sementara waktu, dan kemudian dia berbicara perlahan. Seng Yan. Mendengar kata-kata pria di sarkofagus, hati Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Mungkinkah masih ada keberadaan api suci di ruang ini? Tetapi banyak api suci di tubuhnya tidak terasa sama sekali. Kenapa ini? Mungkinkah aura penekan misterius telah mengisolasi induksi Saint Flame dari satu sama lain? Itu benar, itu adalah api suci. Dan itu juga api suci peringkat 16 di dunia 1000 besar, api iblis surgawi. Monster di sarkofagus mendengar suara terkejut Xiao Yan, dan langsung mencibir. Jelas tingkat chip ini cukup untuk menarik mereka untuk menyelamatkan diri. Jika kau bisa menyelamatkanku dari sarkofagus, aku akan memberitahumu keberadaan api suci itu, dan aku bahkan bisa membantumu untuk menaklukkan api suci itu. Mata Kailin langsung beralih ke Xiao Yan, menunggu langkah Xiao Yan. Ya, Xiao Yan mengangguk, tampaknya juga samar-samar menyadari berita Seng Yan, tetapi monster ini tampaknya membujuk Xiao Yan dan keduanya sebagai pelayan sesuka hati, tetapi mereka tidak tahu bahwa keduanya terbunuh, tuan berdarah dingin. Namun, keduanya tampaknya tidak bermaksud mengekspos omong kosong monster itu, tetapi berpura-pura bingung. Jika aku bisa mendapatkan api suci, aku pasti bisa menembus ke tingkat reinkarnasi 3 kali lipat. Lianer, kita bisa mencoba. Mata Xiao Yan berbinar dan dia sangat gembira. Yah, tapi para pendahulu sangat kuat, mengapa mereka ditekan di sini? Melihat penampilan Xiao Yan, Kailin tidak bisa menahan tawa, matanya terus memindai segala sesuatu di sekitarnya, mencoba menemukan beberapa jejak lainnya. Ada banyak omong kosong. Titik. Anda harus melakukan transaksi ini. Jika Anda tidak melakukannya, Anda harus melakukannya. Di atas batu yang jatuh, ada lapisan penjara kuno di seluruh tubuh, tanpa kekuatan reinkarnasi lapisan ke-6, sulit untuk dihancurkan. Cobalah. Xiao Yan menembak dengan lembut, dan kemudian kekuatan spiritual dalam tubuh melonjak lebih dulu, dan lingkaran garis mengalir, menutupi dinding seluruh gua secara tidak sadar. Ada 590.000 pola formasi. Kekuatan pola seperti itu cukup untuk menangani pembangkit tenaga listrik peringkat reinkarnasi kuasi 6, dan ini dapat dianggap sebagai backhand yang disiapkan oleh Xiao Yan. Lagi pula, jika Anda ingin mendapatkan inti iblis dari monster ini, Anda secara alami perlu memecahkan kekuatan penindasan dan menyelamatkannya,
tetapi kekuatan reinkarnasi kuasi tingkat ketujuh orang ini terlalu mengerikan, jadi dia harus menyiapkan beberapa strategi yang sempurna. Lakukan. Jika kamu tidak dapat memecahkan kekuatan represif dalam jangka waktu tertentu, udara dan energi di gua ini akan menipis, dan kamu akan benar-benar tersebar di sini. Tulang-tulang di tanah adalah kamu. Tentu saja, jika Anda bisa menyelamatkan saya, transaksi sebelumnya masih akan dihitung. Xiaoyan mengabaikannya, tetapi dengan hati-hati mengamati 4 patung batu dewa dan binatang di sekitar sarkofagus. Mutiara malam di tengah juga dilepaskan, sedikit fluktuasi aneh jelas merupakan kunci untuk memecahkan kekuatan represi. Aku akan mencobanya. Setelah memeriksanya, dia tidak dapat menemukan kekurangan apapun. Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya, kekuatan api mengalir keluar dari tubuhnya, dan dia berjalan menuju posisinya sedikit demi sedikit. Tapi sekarang Xiaoyan sengaja menekan kekuatannya dan tidak menggunakan api suci, jadi monster di sarkofagus itu sedikit dianggap enteng. Sepertinya ada sesuatu di sarkofagus ini yang membuat kekuatan si Chai Swallowing Python sangat ingin mendapatkannya. Kailin berdiri di tempat dan sepertinya sedang menelusuri misteri gua ini bersama Xiaoyan. Aneh, fluktuasi pada dua orang ini sepertinya salah. Salah satu dari mereka bahkan memiliki aura samar yang berhubungan dengan api iblis. Mungkinkah orang ini memiliki hubungan lama dengan Kaisar Iblis? Ya, apakah ini ilusi? Meskipun monster ini ditekan, indera penciumannya yang tajam masih mendeteksi beberapa situasi aneh, tapi sekarang diam-diam tidak aktif, mengawasi setiap gerakan Xiaoyan. Setelah membimbing Xiaoyan dan mereka berdua, monster di sarkofagus menjadi sunyi. Tampaknya 3 tekanan utama yang berasal dari sarkofagus mencegahnya untuk terus berkomunikasi dengan Xiaoyan. Dibandingkan dengan Xiaoyan, dia tampaknya memiliki perasaan dan berdiskusi dengan Cailin. Setelah pertunjukan, bersiaplah untuk menguji kekuatan keempat formasi Divine Beast ini. Perlahan-lahan memutar kekuatan reinkarnasi yang agung di tubuhnya, dia melihat bahwa energi atribut api panas di tubuh Xiaoyan terus meluap, dan ada letusan gunung berapi yang samar, tetapi seluruh tubuh Xiaoyan mendekati 4 binatang ilahi, itu berhenti dengan aneh. Tampaknya diblokir oleh kekuatan kuat yang tak bisa dijelaskan. Aura kematian yang sedingin es perlahan-lahan keluar dari 4 patung batu binatang suci, seolah-olah ada semacam rahasia tak dikenal yang tersembunyi di dalamnya, dan itu berbahaya. Kalau tidak, bagaimana mungkin memenjarakan monster dari kelas reinkarnasi kuasi 7 di sini? Ada apa? Kailin dan Xiaoyan sedang dalam suasana hati yang baik. Melihat situasi Xiaoyan, mereka buru-buru mengalihkan pandangan mereka ke gua dan menatap Xiaoyan dengan ekspresi serius. Ini adalah formasi dan itu bisa langsung mengeluarkan semua eksplorasi dan kekuatanku. Sepertinya agak aneh. Xiaoyan mengerutkan kening. Kegelisahan yang sudah lama hilang. Bahkan suara monster itu menghilang tanpa jejak saat ini. Tampaknya formasi dan sarkofagus memiliki tekanan penekan yang kuat, sehingga monster itu tidak dapat lagi mengirimkan berita apapun. Karena ini adalah Demon Realm, kenapa kamu tidak menggunakan Demon Realm God Art untuk mencobanya? Tubuh Xiaoyan langsung mundur, dan tangan ramping Cailin menopang Xiaoyan dan berkata dengan lembut. Kailin secara alami tahu bahwa Xiaoyan berlatih 3 alam sihir, tetapi mirip dengan sihir-sihir, setiap orang hanya bisa berkonsentrasi pada satu jenis latihan. Xiaoyan mengangguk, dan keajaiban dunia iblis, yang telah lama berdebu di tubuhnya, ditampilkan oleh Tai Indestructible. Meskipun itu hanya cara termudah untuk menjalankan seni ilahi, cahaya monster hijau yang tak terkalahkan tetap berada di lengan Xiaoyan. Xiaoyan membuat keputusan yang menentukan dan tiba-tiba meraung di depan formasi 4 dewa dan binatang. Itu dipenuhi dengan kekuatan mengerikan yang membuka gunung dan memecahkan batu, dan langsung menghubungi kekosongan formasi terakhir. Xiaoyan membawa Cailin dan mundur ke sudut dinding gua di udara. Api panas di sekelilingnya melindungi tubuh mereka berdua, diam-diam menunggu perubahan di gua. Saat berikutnya, pemandangan aneh terjadi. Area di mana Xiaoyan tidak bisa melangkah ke dalam formasi 4 dewa dan binatang, pada saat ini, sebenarnya dalam kehampaan, dan tanah sedikit bergetar di bawah pengaruh sihir iblis dari dunia iblis. Setelah beberapa saat, kecepatan cahaya monster melonjak, dan sepertinya menembus penjara tak terlihat dari 4 dewa dan binatang buas. Mutiara malam patung batu 4 binatang ilahi. Tiba-tiba, seluruh tubuh Xiaoyan dipenuhi dengan nyala api yang menyilaukan, tapi matanya menyipit perlahan, seolah-olah dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Bas. Untuk sementara waktu, di seluruh gua yang mati, tiba-tiba ada ledakan angin yin yang menyusup, seolah-olah ada semacam makhluk jahat kuno, perlahan pulih. Setelah cahaya monster menghantam 4 patung batu dari binatang suci, itu menghilang dengan tenang,
Tetapi sebelum 4 patung batu dari binatang suci, tiba-tiba ada ledakan suara retak yang keras, dan batu dan debu terus terkelupas darinya, yang agung vitalitas tak terduga itu menyebar seperti rebung setelah hujan. Ada 4 pola misterius manusia hidup dalam bayang-bayang di belakang patung batu dewa dan binatang, yang langsung meledak menjadi cahaya yang menyilaukan, dipenuhi dengan energi, memenuhi seluruh gua dalam sekejap. Pada saat yang sama, 4 binatang suci kuno yang membenci semua makhluk hidup perlahan-lahan melepaskan diri dari belenggu patung batu, seolah-olah mereka telah bangun dari tidur panjang mereka di zaman kuno, dan hidup kembali dalam sekejap. The Azure Dragon Divine Beast tampak menghina, melambaikan tubuhnya yang besar, menunjukkan gigi dan cakarnya, dan lingkaran biru yang megah merobek segalanya seperti badai. Binatang mitos harimau putih itu memiliki alis yang bermartabat, kakinya tidak aktif di tanah, dan matanya yang garang penuh dengan kedinginan, seolah-olah akan meluncurkan pukulan fatal pada Xiao Yan kapan saja. Tubuh besar Xuanwu Divine Beast tergeletak di tanah, dan aura kuning tebal meresap keluar. Kekuatan pertahanan yang begitu menakutkan, saya khawatir bahwa pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi 5 lapis biasa sulit untuk dihancurkan. Suzaku menari dengan anggun, seolah-olah melakukan semacam pengorbanan. Keempat binatang mitos masing-masing memiliki gerakan eksklusif mereka sendiri, dan tubuh mereka semua memancarkan sinar cahaya terang, dan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba merasuki mereka. Apakah ini formasi pamungkas? Pada saat ini, lengan Kailin sedikit dingin, dan ada sedikit kejahatan di matanya, dan kekuatan 10 warna mengalir sedikit di tubuhnya yang halus, yang sangat indah. Yang disebut formasi absolut hanyalah beberapa formasi yang kuat, dan tidak ada cara untuk menghancurkannya. Jika mereka dapat dipatahkan, mereka tidak dianggap sebagai formasi absolut. Wajah Xiao Yan berubah drastis, dan dia mengangkat kepalanya sedikit untuk berpikir. Bahaya dan peluang selalu berjalan beriringan. Kekuatan 4 binatang suci hampir menyebar di sekitar tingkat reinkarnasi lapisan kelima, dan mungkin bukan tugas yang mudah untuk mengalahkan mereka. Memikirkannya seperti ini, saya khawatir saya hanya bisa mengakalinya. Pusat formasi mengapa ada mutiara malam. Benda ini tampaknya mengabaikan serangan banyak kekuatan, dan terus-menerus bersinar, tampaknya memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Apakah ini sumber pusat kekuatan? Xiao Yan dia menatap siluet 4 binatang ilahi, dan kemudian perlahan-lahan menatap Ye Mingzu, yang terlindung di tengah oleh 4 binatang ilahi. Keempat binatang mitos ini bukan tubuh mereka, tetapi lebih seperti semacam inkarnasi energi. Tapi mereka dapat dijaga dan ditekan oleh 4 binatang mitos. Apakah ada harta berharga di gua ini? Kailin, bantu aku menghentikan 4 binatang ilahi selama 1 menit. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, kekuatan di tubuhnya menghilang seketika, dan tidak ada kekuatan di tubuhnya, dan dia diam-diam berjalan menuju area yang diselimuti formasi 4 binatang ilahi. Kekuatan Medusa. Kailin mendengus, di belakangnya sebenarnya ada bayangan ular berwarna-warni dari zaman kuno yang tidak aktif, seolah-olah ada kabut beracun yang ganas menyembur keluar dari huruf ular itu. Kekuatan ular sanca menelan warna-warni telah diintegrasikan oleh sisik warna. Air mata. Untuk sesaat, Cailin berubah menjadi 4 Divine Beast yang saling bertarung. Night Pearl. Ini pusat formasi, di mana intinya. Dengan bantuan penutup Cailin, Xiao Yan langsung melewati 4 Divine Beast dan memasuki formasi. Telapak tangannya diam-diam memegang manik bundar seukuran mata naga, dan pola prasasti inti di tubuh Xiao Yan tiba-tiba meledak menjadi kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mendengus. Melihat manik-manik di tangannya, Xiao Yan dengan lembut menelan air liur di lantai bawah dan menyeka keringat dingin di dahinya. Pola prasasti inti, kekuatan formasi. Hancurkan untukku. Dalam sekejap, suara senandung agung Xiao Yan, disertai dengan kekuatan spiritual yang dalam, disuntikkan ke mutiara malam. Beberapa keinginan dan pola yang tersisa di mutiara malam dengan cepat dihapus oleh Xiao Yan saat ini, dan bahkan siluet dari 4 binatang suci menjadi kaku saat ini. Boom! Riak energi yang dahsyat tiba-tiba menyebar dari pusat formasi, bergema di seluruh gua, membentuk gema yang mengerikan, mengejutkan orang-orang. Mengikuti tindakan Xiao Yan, 4 binatang suci yang hidup berubah menjadi membatu lagi, seluruh tubuh menjadi sunyi dalam sekejap, dan seluruh gua kembali ke keheningan lagi, seolah-olah semua yang ada di sini tidak pernah pulih. Apa ini? Begitu. Krisis bersentuhan, mata indah Cailin penuh dengan keraguan, dan kemudian melihat 4 patung batu dewa dan binatang buas dan manik-manik cerah di tangan Xiao Yan, dia tidak bisa menahan diri, mengatakan. Serangan ganas dari level barusan, bahkan jika itu ditangani dengan kekuatan Cailin Jiukai yang menelan langit, sangat sulit, tetapi sekarang dengan mudah diselesaikan oleh Xiao Yan. Sejauh mata memandang,
selalu ada tekanan samar pada manik-manik, yang membuat orang merasa cemburu. Bahkan kekuatan dari 9 warna langit menelan piton yang telah dikendalikan Cailin, mencium bau gelombang yang bergerak. Jika tebakanku benar, ini seharusnya menjadi bola aneh yang diubah oleh gulungan diagram arai. Ketika dibuka, itu dapat memicu pembentukan 4 dewa dan binatang, yang dapat digunakan untuk menjebak satu pembangkit tenaga listrik meskipun aku tidak bisa sekarang sepenuhnya mengendalikannya, tetapi seharusnya tidak menjadi masalah jika diaktifkan dan menjebak beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi 6 lapis biasa. Senyum tipis tergantung di wajah Xiao Yan, dan hampir tanpa sadar, dia memperhatikan malam ini, mutiara manik-manik yang tidak biasa dan misterius. Dengan kekuatan pola arai, dimungkinkan untuk mengembun dan menjelma menjadi manik-manik arai seukuran mata naga. Dengan keberanian dan kekuatan seperti itu, saya khawatir lawannya setidaknya adalah orang kuat yang dapat memadatkan dan mengendalikan 700.000 arai pola. Tanpa diduga, di tempat yang aneh seperti Gua Empat Gajah, akan ada formasi kuno, yang dapat dianggap sebagai berkah tersembunyi, tetapi jika Xiao Yan tidak mengolah kekuatan spiritual dan kekuatan master formasi pertempuran, paksaan dari 4 formasi binatang suci barusan, itu sudah cukup untuk membuat mereka jatuh ke dalam masalah, dan bahkan akhir-akhirnya sama dengan yang kuat yang telah berubah menjadi tulang. Formasi telah diangkat, langkah selanjutnya adalah langkah terpenting. Tepat setelah selesai berbicara, keduanya langsung melewati formasi 4 dewa dan binatang buas dan datang ke sarkofagus di dekat dinding gua. Formasi sudah ada di Xiao Sakuyan, diberikan waktu, formasi ini akan dapat diaktifkan sepenuhnya, yang juga merupakan gerakan pembunuh besar miliknya sendiri. Di sarkofagus di depannya, menghuni harimau darah jahat surgawi, binatang buas yang tak tertandingi yang kekuatannya mencapai tingkat reinkarnasi kuasi 7. Perjalanan ini juga merupakan kunci untuk memecahkan kekuatan 10 warna di tubuh Cailin. Piton menelan 9 warna dan piton menelan 10 warna tampaknya hanya memiliki satu perbedaan warna di antara mereka, tetapi perbedaannya seperti jurang. Salah satunya adalah Dodi yang kuat, dan yang lainnya bahkan dekat dengan alam tertinggi Dewa Do, hampir sebanding dengan kekuatan menakutkan dari meditasi surga dan neraka Feng Jue. Aku sudah meninggalkan banyak cara di gua. Bahkan jika orang ini benar-benar melepaskan diri dari ikatan, dia bisa memutarnya. Mari kita mulai. Di seluruh gua, dapat dikatakan bahwa banyak kepercayaan telah dibuat, dan kemudian kedua orang itu mengalihkan perhatian mereka ke sarkofagus. Sarkofagus ini benar-benar berbeda dari peti mati yang pernah dilihat Xiao Yan sebelumnya. Sarkofagus itu berbentuk persegi, dan ada pancaran sinar yang meresap ke seluruh tubuh. Hanya melihatnya seperti ini, pikiran tidak bisa menahan gemetar. Di tutup sarkofagus, bahkan ada garis misterius yang menyerupai siluet monster, yang tiba-tiba menutupi seluruh sarkofagus. Di bawah siluet monster kecil seperti itu, sepertinya semua kekuatan menjadi lemah. Kekuatan macam apa ini? Bisakah kamu mengabaikan api suciku? Tiba-tiba, ketika Xiao Yan memiringkan api sucinya ke sarkofagus, mencoba menerobos batasan paling misterius, sebuah pemandangan aneh muncul. Tubuh Xiao Yan didominasi oleh api oranye, disertai dengan 6 api lemah lainnya yang baru saja mendekati sarkofagus, tetapi seperti ngengat yang melawan api, mereka menghilang dalam sekejap. Bahkan api suci yang menakutkan, tanpa menyebabkan fluktuasi, menghilang dengan aneh dan memusnahkannya. Abaikan. Tidak mengabaikan. Api dari api suci yang kamu lepaskan diserap oleh sarkofagus ini. Cailin juga sedikit terkejut, dan matanya yang tidak peka sepertinya telah menangkap beberapa jejak halus darinya. Itu tertelan. Di dunia ini, apalagi yang bisa menelan kekuatan Saint Flame. Mendengar kata-kata Cailin, Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan geli di kulit kepalanya. 6 jenis api suci digabungkan dengan kekuatan api suci ketiga, bahkan beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi 7 lapis yang sebenarnya mungkin tidak dapat menyerapnya dengan lancar, kan? Coba lagi. Gigi perak Cailin menggigit ringan, dan kemudian pergelangan tangannya diam-diam bersandar pada lengan Xiao Yan, dan pusing 9 warna diam-diam mengalir ke tubuh Xiao Yan. Telapak tangannya terbungkus kekuatan api dan aura 9 warna dari sisik berwarna, tapi kali ini tidak ada mutasi. Telapak tangan Xiao Yan langsung menyentuh sarkofagus. Ketika telapak tangannya menyentuh sarkofagus dengan ringan, rasa dingin yang luar biasa tajam ditularkan dari kulit lengannya. Fluktuasi mengerikan yang mengerikan dan mendominasi hampir menyembur keluar dari sarkofagus di bawah, dan terus-menerus menembus ke telapak tangan Xiao Yan. Trik harimau darah jahat surgawi. Xiao Yan tiba-tiba menarik tangannya, dan seluruh tubuhnya tertembak ke belakang sepenuhnya,
tetapi tubuhnya bergetar karena ini, dan matanya tidak dapat menahan diri untuk menatap sarkofagus dengan penuh kewaspadaan. Sarkofagus ini sepertinya menolak kekuatanmu, biarkan aku mencobanya. Setelah 2 tembakan, Kailin sepertinya yakin akan sesuatu. Tubuh halus bergelombang, berjalan dengan tenang dengan langkah lotus, dan ada 9 warna kecemerlangan menjulang di pergelangan tangan yang sejernih es dan bebas batu giok. Hati-hati, Xiao Yan menggelengkan kepalanya, tetapi begitu dia selesai berbicara, seluruh gua bergetar hebat. Dentang. Ketika kekuatan 9 warna di pergelangan tangan Cailin mendekati sarkofagus, tutup sarkofagus seolah-olah dipanggil dan ditusuk dalam sekejap, dan ketika bersemangat, perlahan-lahan mengendur. Setelah beberapa saat, suara keras dari batu yang bergesekan perlahan muncul. Dan tutup sarkofagus, yang telah ditutup, juga perlahan mengendur, dan di celah samar, ada berkas sinar mengerikan yang dibiaskan ke langit. Aura menakutkan yang mendominasi dunia, seperti binatang buas yang turun, perlahan mengguncang Xiao Yan dan keduanya. Pangkat reinkarnasi kuasi 7 harimau darah jahat surgawi. Xiao Yan memegang Cailin di tangannya, dan kemudian kekuatan yang tak terhitung jumlahnya melonjak di sekelilingnya, seolah-olah dia sedang membangun kekuatan yang sangat menakutkan. Hahaha, raja ini akhirnya melihat matahari lagi. Sialan, kali ini, raja ini pasti tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Cahaya iblis setinggi langit keluar dari celah tutup peti mati, dan di sana ada cahaya seperti manusia di dalamnya. Bayangan hitam berdiri di dalamnya, dan suara tawa dan ganas yang gila bergema tanpa henti. Pada saat yang sama, tubuh Xiao Yan selalu tenang, tetapi ketika celah ditutup sarkofagus terus berkembang, dia perlahan-lahan melepaskan rasa gemetar. Perasaan itu bukan karena takut akan kekuatan mengerikan monster ini, tapi lebih seperti menghadapi beberapa kekuatan yang seimbang. Dan fluktuasi semacam ini tampaknya semakin menjadi-jadi saat celah tutup peti mati mengembang. Oke John, akhir season 100p4 sampai di sini. Quote hari ini, So Bijak Lumin.